Udah deh, peserta. Itu kan saya. Itu kan saya. Itu masuk. Selamat pagi, semangat pagi Perwira Pertamina Subholding Gas. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini, Rabu 24 Juli 2024, sebelumnya perkenalkan saya Suha Jahra, selaku MC yang akan memandu webinar kali ini. Tentunya dalam acara PGN Cyber Security Awareness Webinar dengan tema Cyber Security for Remote Work. Tentunya webinar ini adalah webinar ketiga di tahun 2024 dan akan dilaksanakan secara rutin setiap 2 bulan sekali dengan materi dan tema yang berbeda-beda. Kami juga menginformasikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk edukasi untuk seluruh perwira Pertamina Subholding Gas yang dapat dicatatkan sebagai learning hour. Webinar ini juga bertujuan untuk mengajak para perwira Pertamina Subholding Gas untuk mengenal apa saja hal-hal yang penting dan menjadi perhatian pada saat work from home atau WFH, terutama dari sisi keamanan cyber sesuai dengan tujuan besar kita, yakni meningkatkan cyber security awareness. Selain itu, kami juga menyiapkan ruang diskusi dan tanya jawab di akhir sesi dan juga akan ada kuis berhadiah dan sangat menarik. Tidak lupa juga absensi akan kami kirimkan di sesi acara. So, stay tune teman-teman perwira untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian webinar pagi hari ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan seorang perwira yang tentunya tidak asing untuk rekan-rekan Pertamina. Beliau telah 5 tahun menjadi perwira di PT Perusahaan Gas Negara (TBK) atau kita kenal dengan PGN. Kali ini beliau akan menjadi moderator kita untuk webinar kali ini. Kita sambut dan kita panggilkan Tubagus Rizky Darmawan, Asisten Cyber Security PT Perusahaan Gas Negara. Halo Mas TB. Halo Mbak Suha. Apa kabar hari ini Mas TB? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, sudah siap untuk menjadi moderator hari ini? Siap tentunya Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas TB. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan pemateri kita yang akan menemani Mas TB pada webinar kali ini. Pemateri kali ini adalah seorang pengajar dan peneliti di bidang telekomunikasi. Mayoritas yang beririsan dengan keamanan, sehari-hari mengajar di Telkom University dengan beragam topik, mulai dari jaringan telekomunikasi, cyber security, ethical hacking, dan lain-lain. Di luar juga aktif mengajar sebagai dosen dan juga menjadi konsultan baik di pemerintahan dan juga industri swasta dengan beberapa bidang pengembangan ICT, keamanan cyber, lawful interception dan defense, serta regulasi terkait. Selain itu juga saat ini menjadi Ketua Indonesia Digital Network Security Associate atau kita sebut IDNSA, sebuah asosiasi keamanan cyber sekaligus sebagai komite perwakilan Asosiasi Keamanan Cyber Indonesia dalam forum ASEAN Japan Cyber Security Alliance atau kita sebut AJCCA. Kalau gitu kita sambut dan kita panggilkan Bapak Fardan ST MSc CEH CYSA+. Halo Pak Fardan, selamat pagi. Halo Mbak Suha, pagi Mbak. Apa kabar hari ini Pak Fardan? Alhamdulillah sangat baik Mbak Suha. Sudah siap untuk hari ini Pak Fardan? Siap, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kami akan persilakan kepada moderator untuk dapat mengambil alih webinar kali ini. Kepada Mas TB, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Suha. Izin menyapa kembali perwira Subholding Gas. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung dengan agenda webinar PGN Cyber Security Awareness, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik terkait cyber security for remote work, yang mana pada kesempatan pagi hari ini tadi dibacakan profil narasumber yang akan memberikan materi pada pagi hari ini.
Tentunya kita juga sama-sama pahami saat ini perkembangan teknologi sudah berkembang ya, yang akan membuat kita bisa bekerja di mana saja. Tapi sisi lain tentunya akan memberikan sebuah tantangan risiko terhadap diri kita dan perusahaan, yang nantinya akan dibahas oleh Mas Fardan selama kurang lebih 1 jam, yang nantinya akan memberikan materi pada pagi hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu kepada Mas Fardan. Selamat pagi, Mas Fardan. Selamat pagi, Mas Bagus. Senang sekali kami bisa mengundang Mas Fardan untuk hadir dalam kegiatan kami di PGN Cyber Security Awareness dan menjadi narasumber keluarga besar dari Pertamina Sapolling Gas. Terima kasih Mas Bagus untuk undangannya, mudah-mudahan sharingnya bisa bermanfaat nanti. Baik, tentunya. Kurang lebih nanti akan 1 jam bersama dengan Mas Fardan, materi yang akan disampaikan, dan nanti setelah itu akan diberikan sesi tanya-jawab yang akan kurang lebih sekitar 30 menit, yang harapannya nanti kepada para perwira Sapolling Gas bisa menyampaikan pertanyaan, dan bisa juga menyampaikan nanti di chat box nanti ya. Oleh itu nanti mungkin ketika materi disampaikan bisa menggali dan mendapatkan insight-insight yang tentunya akan sangat-sangat membantu kita dalam bekerja. Baik, tanpa berlama, langsung saja saya serahkan kepada Mas Fardan untuk menyampaikan materi terkait Cyber Security for Remote Work. Silakan. Oke, terima kasih Mas Bagus. Selamat pagi rekan-rekan perwira telah hadir pada pagi hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan sharing ya, lebih tepatnya sharing kepada rekan-rekan semuanya terkait dengan cyber security for remote work ya. Jadi kata kuncinya ada 2 setidaknya di situ ya. Pertama cyber security dan remote work. 2 ini tentu adalah cukup relevan ya dengan hari-hari kita, dan saya rasa juga dengan PGN, bahwa pertama semenjak COVID terutama ya, ancaman cyber security itu meningkat terus-menerus, dan kita juga mungkin beberapa hari ini cukup hangat ya di Indonesia, ada banyak insiden ya, ada banyak insiden tentang cyber security. Dan yang kedua itu adalah soal remote work ya. Nah, terkait dengan remote work ini sepertinya di PGN juga benar ya, Mas Bagus sudah bekerja dengan remote work beberapa kali, dan ini juga diimplementasikan di beberapa tempat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Bagus tadi, tentu kalau kita bicara cyber security for remote work, ini kaitannya cukup erat. Nah, rekan-rekan sekalian, hari ini dari kami akan coba sharing seperti apa sih yang harus kita perhatikan apabila kita bekerja secara remote. Tentunya dalam perspektif cyber security, ancaman apa nih yang mungkin mengintai kita? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Bagus bahwa bukan hanya diri kita sebetulnya, tapi resiko ini juga bisa muncul kepada perusahaan kita. Nah, hari ini kita akan sharing beberapa menit ke depan, dan mungkin dalam beberapa part mungkin saya akan bertanya kepada teman-teman begitu ya. Nanti silahkan berpartisipasi nanti lewat chat box begitu ya. Nanti kami akan lihat respon-responnya. Nah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih tadi Mbak Suha sudah memperkenalkan. Ya betul, saya sehari-hari sebagai seorang pengajar, topik saya lebih banyak ke telekomunikasi dan security, tapi juga mengajarnya banyak ke cyber security. Seperti itu. Dan saya sangat senang sekali kepada Mas Bagus, rekan-rekan PGN, PGN.com yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan sharing-sharing hari ini itu bisa bermanfaat. Dan ini sekilas profil background saya, barangkali nanti akan ada kolaborasi, baik itu ke kampus, secara personal dan yang lain, sangat welcome, seperti itu. Mungkin bisa berikutnya. Nah, rekan-rekan PGN.com yang saya banggakan, jadi hari ini saya setidaknya akan membahas paparan itu dengan beberapa chapter. Pertama, introduction to working from home. Meskipun sebetulnya hal ini sudah kita laksanakan ya, sudah kita laksanakan sehari-hari. Yang kedua adalah sebenarnya apa sih yang perlu kita lindungi begitu. Saya mau bekerja working from home, tapi saya punya responsibility apa ya dengan mengambil pola kerja seperti itu. Dan yang ketiga, kenapa working from home itu harus secure. Nah, yang keempat, kira-kira kalau saya mau secure nih, bekerja secara working from home, apa yang harus saya perhatikan? Dan bagian akhir,
saya akan mencoba menyampaikan beberapa insiden-insiden ya mungkin yang relate betapa pentingnya kita memiliki cyber security awareness terkait dengan working from home. Karena ternyata banyak insiden yang muncul itu karena working from home. Nanti data-datanya kita akan bisa saksikan secara bersama-sama. Di awal tadi disampaikan bahwa inilah kurang lebih goalnya kita, rekan-rekan. Bahwa mudah-mudahan setelah pertemuan kita hari ini, sesi kita pada pagi hari ini, cyber security awareness kita tuh meningkat. Responsibil kita merasa bahwa menjaga security, kita turut berperan di sana dan meyakini atau menyadari bahwa peran itu memang harus kita laksanakan. Jadi di PGN sudah ada nih Mas Tubagus ya sebagai orang cyber security. Tapi apakah tanggung jawabnya hanya diberikan kepada Mas Tubagus begitu? Oh, tentu tidak. Karena setiap part ya dari organisasi ini, dari lembaga kita, maka kita pasti punya peran. Begitupun kita punya peran, di saat yang bersamaan kita juga bisa menjadi sumber resiko insiden cyber security. Jadi ini kurang lebih goal yang akan kita bahas pada hari ini, meningkatkan cyber security awareness-nya kita, kemudian bagaimana pentingnya kita untuk memahami cyber security ini beserta dengan tanggung jawabnya. Dan paling tidak ya, meskipun mungkin di antara kita ya rekan-rekan PGN yang hadir pada hari ini background-nya mungkin bukan semuanya di IT. Meskipun background-nya semuanya bukan di IT, tapi paling tidak mengerti hal-hal dasar ya. Karena justru kadang-kadang nih tidak kita sadari cyber security incident itu justru munculnya karena hal yang dianggap sepele. Itu bagus ya. Dan mungkin kita banyak nanti mengambil pelajaran dari apa yang pernah terjadi selama ini. Nah, bagi rekan-rekan yang mau mendalami, saya mengutip beberapa konten saya, itu dari referensi cisa.gov, kemudian nines.gov, dan beberapa yang lain, pengalaman yang mungkin saya pernah dapatkan. Pada prinsipnya ini bukan hal yang baru, ya, tapi ini mengulang lagi saling mengingatkan kembali, begitu ya, betapa pentingnya topik cyber security ini, terutama bagi kita yang sudah mulai terbiasa dengan bekerja working from home. Bisa berikutnya. Nah, oke, baik. Nah, sebagai pengantar, apakah working from home itu adalah sesuatu yang baru? Nah, jawabannya tidak. Meskipun ada yang menganggap bahwa kayaknya working from home itu tuh baru muncul setelah ada COVID nih, gitu ya. Sebetulnya budaya working from home itu sudah dari lama, meskipun tidak semua perusahaan menetapkan budaya itu. Nah, ada istilah, kalau di dalam beberapa dokumen regulasi, kemudian panduan security itu dengan istilah telework. Nah, ini mirip. Jadi beberapa istilah, jadi sebelum ada istilah working from home, nah kalau di security itu sudah ada istilah telework. Nah, apa perbedaannya working from home sama telework? Nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama, telework ya secara definisi di sini dikatakan bahwa employee carry out their duties and responsibility. Jadi mereka membawa pekerjaannya mereka, responsibility-nya mereka dari tempat yang biasanya dari bukan tempat yang biasanya mereka bekerja. Seperti itu. Nah, pertanyaannya begini, apakah semua telework itu working from home? Nah, telework itu misalkan kita punya data center, katakanlah di mana, di Jakarta Pusat misalkan. Di gedung yang sama kita bekerja. Tapi dalam beberapa kasus, karena dia itu data center, saya tidak serta-merta harus bekerja di situ. Saya harus bekerja di tempat lain. Tapi itu office saya. Nah, pada saat saya melakukan itu, saya bekerja sebagai telework. Jadi, infrastruktur yang saya akses, sistem yang saya akses, itu tidak berada secara lokasi di tempat yang sama saya berada. Nah, itu telework. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ketika saya bekerja secara telework, maka responsibility itu saya bawa? Tentu, kita membawa responsibility itu. Ya, bagaimana cara kita mengakses infrastruktur kita, itu pasti ada mekanismenya supaya dia secure. Nah, working from home itu bisa kita katakan lebih sederhana adalah work from anywhere, begitu. Jadi kalau telework kita sudah tahu tempatnya, meskipun yang kita kerjakan itu di tempat yang berbeda, sedangkan kalau WFH itu cenderungnya kita work from anywhere.
kalau kita bicaranya telework, kita bisa saja nih bekerja di tempat yang memang bukan tempat kita, misalkan di data center, tapi kita masih dilindungi, diproteksi oleh beberapa regulasi, beberapa kebijakan internal perusahaan kita. Nah, kadang-kadang kita tuh missing ketika kita working from anywhere. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kata kuncinya sebetulnya adalah ketika kita working from home, hampir sebagian besar cyber security responsibility atau tanggung jawab kita di sisi keamanan itu kita bawa gitu. Itu kita bawa. Yang mana ya, ketika kita berada di luar tersebut, artinya kita berada pada lingkungan yang dia itu ancamannya justru lebih besar. Mungkin kalau kita di kantor nih, divisi IT sudah bilang, rekan-rekan semuanya, WiFi access point yang kita bisa akses cuman yang ini ya, PGN COM 1 misalkan, PGN COM 2 misalkan. Itu kan sudah diatur, gitu ya. Itu sudah diatur. Nah, ketika kita di luar dari scope atau lokasi tempat kita biasanya sehari-hari kita bekerja, yang mana polisi perusahaan kita itu diterapkan di sana, maka berarti ada celah nih yang kebuka nih. Itu baru satu case ya. Itu kita baru bicaranya satu case. Kita baru bicara soal WiFi. Belum hal yang lain-lain. Oke, di kantor saya bawa saya diberikan laptop oleh kantor, saya bekerja di kantor, saya diberikan PC misalkan. Ya kita kecenderungannya ketika di kantor, maka yang menggunakan PC kita adalah kita sendiri. Betul ya? Nah, tapi ketika kita bekerja work from anywhere, ibu-ibu rumah tangga misalkan begitu ya, dia bawa laptopnya di rumah, pegawai perempuan, dia bawa laptopnya ke rumah sambil ngurusin anaknya yang minta tugas, ya udah pakai laptop mama dulu aja. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan anaknya dikerjakan di laptop ibunya misalkan seperti itu. Padahal dia punya responsibility pekerjaan di sana. Nah, exposure kita terhadap ancaman itu jauh menjadi lebih besar. Nah, inilah sebetulnya kata kunci bahwa kenapa working from home itu harus secure, karena tanggung jawab security kita sebagai personal, sebagai employee menjadi lebih besar. Kenapa menjadi lebih besar? Karena sebagian tanggung jawab yang bisa diselesaikan oleh policy yang ada di kantor, infrastruktur yang ada di kantor, kebijakan yang ada di kantor, itu kita cenderung jauh dari situ. Nah, makanya Bapak Ibu, ya rekan-rekan sekalian, hal ini harus menjadi perhatian kita. Dan tadi di awal kita sampaikan bahwa banyak loh kejadian cyber security incident itu muncul karena hal-hal yang sepele, ya. Seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya. Baik, bisa berikutnya. Oke, nah katakanlah apa sih data yang data empiris atau data nyata nih, hasil studi yang muncul. Nah, ini adalah beberapa yang saya capture ya dari beberapa referensi. Dikatakan seperti ini nih, 46% bisnis itu paling tidak mengalami satu cyber security incident pada saat dua bulan pertama melakukan transisi ke remote work. Jadi kalau 48% berarti kan dari 100 perusahaan, ada 46 perusahaan di 2 bulan pertama ketika mereka melakukan transisi, oke, boleh deh kerja remote gitu, boleh deh kerja working from home, dia mengalami satu insiden cyber security. Ya apapun itu bentuknya, mungkin diantaranya ransomware, mungkin diantaranya phishing, mungkin diantaranya ya at least mungkin laptopnya dia terkena virus misalkan gitu ya. Nah, itu ada terjadi. Jadi, ini data yang pertama. Jadi, 48% bisnis itu mengalami insiden nih. Di 2 bulan pertama mereka melakukan transisi ketika bekerja secara remote. Yang kedua, ya pasca COVID itu kan orang bekerja work from home, itu kan dipaksa. Betul ya. Jadi memang ada beberapa perusahaan dia menerapkan dari awal, oke, kalian bekerja di tempat saya, stylenya adalah working from anywhere, working from home, sehingga secara infrastruktur atau kebijakan mereka sudah menyiapkan untuk membantu para employee-nya bekerja secara working from home. Tapi kasus COVID-19 di tahun 2020 itu kan bukan by default semuanya bekerja working from home. Tapi kondisi eksternal yang mengharuskan kita, perusahaan kita, katakanlah kantor kita, untuk working from home. Sehingga apa? Segi kebijakan tidak semuanya siap dengan tantangan atau ancaman security-nya. Nah, tentu hal tersebut sangat wajar ketika di sini dikatakan skyrocket ya.
hampir 300% itu data breach itu muncul. Data breach itu kan istilah sederhananya kebocoran data ya. Kalau ditanya ada nggak di Indonesia contoh data breach ya, kita pernah mengalami beberapa e-commerce ya di Indonesia, misalkan di Tokped, kemudian di mana namanya di Bukalapak ya, di bank beberapa juga begitu ya. Ya itu kan sebuah pelajaran ya, pelajaran. Dan itu sangat mungkin terjadi. Ya lagi-lagi tadi bahwa tidak semuanya menyiapkan itu, tapi kita harus melalui itu. Nah, mudah-mudahan saya rasa at least dari 4 tahun ketika COVID itu muncul, kita mendapatkan banyak pembelajaran ya, baik kita sebagai individu yang mulai aware harusnya dengan cyber security ketika working from home, begitupun di perusahaan kita ya, lebih menyiapkan hal tersebut. Nah, khusus untuk ransomware sendiri, di situ data menunjukkan ada 90%. Jadi kalau spektrumnya cyber security incident itu di kasusnya yang ransomware itu naik sampai 90%. Nah, ransomware itu kan sederhananya adalah dia butuh ransom ya. Jadi penyerang ngasih kita aplikasi atau software tertentu yang membuat data-data kita terkunci, tapi kita bisa buka, bisa. Dengan syarat apa? Ya kita bayar dulu ransomnya. Makanya kita sebutnya sebagai ransomware. Nah, di data yang lain ya, di sini dikatakan bahwa 90% dari IT profesional itu melaporkan bahwa report increase security challenge karena COVID. Ya, jadi tantangan dari security itu naik karena COVID-19. Sebetulnya bukan karena COVID-nya ya, virus COVID kan nggak bisa masuk ke laptop, bukan itu. Tapi COVID-19 merubah cara kita bekerja, merubah cara kita menerapkan aturan-aturan tentang penggunaan infrastruktur akses informasi di perusahaan kita. Nah, itu yang membuat tantangannya jadi naik begitu. Nah, hal yang sederhana misalkan di kantor gitu ya. Di kantor mungkin bapak ibu yang lebih senior, kadang-kadang kan hal sederhana benerin printer atau apa nggak bisa connect kan dia langsung manggil itu misalkan staff IT-nya. Tapi ketika di rumah atau misalkan dia di cafe kan, misalkan ketika ada yang error aplikasinya atau apa, siapa yang akan mereka tanyakan? Pasti akan mereka nanya kepada orang yang shadow IT expert. Dan itu tanpa kita sadari adalah menjadi bagian resiko. Dan ada kasus yang nyata, nanti mungkin saya sampaikan di bagian akhir, bagaimana itu pernah terjadi dan akhirnya dia terkena ransomware. Kemudian, kalau institusi, ya tentu ya yang paling dominan selalu yang jadi perhatian di mana ada uang itu berada. Ya di sini dikatakan bahwa 38% cyber attack itu meningkat untuk financial. Dan khusus untuk phishing attack, ya kayaknya di beberapa pertemuan juga sudah sempat dibahas ya, phishing itu artinya kan menipu sebetulnya ya. Jadi meniru-niru ya, itu naik sampai 667%. Jadi cukup ini data statistik empiris dan ini penting untuk jadi perhatian kita bahwa risiko itu naik terus nih ya. Jadi kondisi eksternal mengharuskan kita demikian, barangkali ada aturan yang kita belum siap, culture kita belum siap, berarti apa? Risikonya menjadi semakin besar lagi. Ancamannya di luar jadi lebih besar, begitu ya. Jadi sama kayak di rumah lah, ya kita punya rumah, kalau masih ada orang tua yang ngawasin di rumah kan, paling tidak ada gerak terbatas, begitu ya. Tapi ketika seorang anak itu keluar dari rumah, maka ya pilihannya adalah ya kita harus memberikan tanggung jawab itu kepada anak itu sendiri, gitu ya. Kita tidak akan bisa mengatur lingkungan luar itu supaya sesuai yang kita inginkan, kan tidak demikian. Nah, seperti halnya lah dengan cyber security dalam konteks ini working from home. Oke, berikutnya. Nah, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, ya, rekan-rekan perwira PGN. Nah, meskipun mungkin tidak semuanya ya, tidak semuanya punya background di IT, tapi kurang lebih seperti inilah gambarannya. Jadi yang di kotak sebelah kiri ini, itu gambaran sederhana, ilustrasi dari bagaimana infrastruktur atau sistem telekomunikasi kita atau sistem IT kita. Jadi biasanya kalau di kantor kita punya desktop, PC, betul ya. Kemudian kita connect ke access point, ya dia bisa pakai kabel ke router, dia bisa pakai wireless ke access point begitu ya. Kemudian kita connect juga dengan scan, kemudian kita juga mungkin punya printer seperti itu. Nanti kita akan terhubung ke internet, kita akan akses aplikasi-aplikasi kita. Nah, yang di dalam kotak ini apabila kita bekerja di kantor, maka paling tidak kantor kita paling tidak tuh sudah mengatur tuh apa saja yang kita isi di desktop kita yang dibolehin ya. Kemudian IP mana saja nih yang boleh diakses ya. Semuanya ada batasannya.
oh nanti kalau mau connect bolehnya ke wifi router yang mana gitu misalkan. Itu semuanya ada regulasinya, semua diatur oleh perusahaan kita. Nah, tapi ketika kita keluar, artinya apa? Semua border atau aturan yang sudah di setup ya, atau policy yang sudah di setup itu kecoret ya ketika kita di luar dari kantor begitu. Wi-Fi saya boleh connect di luar Wi-Fi PGN. Kemudian desktop misalkan atau laptop saya boleh connect dengan yang lain gitu ya. Nah, termasuk saya bisa gunakan printer, scanner dan semuanya begitu. Termasuk saya bisa akses kemana aja, tidak ada proteksi misalkan begitu ya. Nah, itu landscape-nya kurang lebih kita. Artinya ada risiko ya yang tertransfer. Nah, di sebelah kanan itu terlihat bahwa gambaran lainnya, kalau misalkan kita punya aplikasi, kita punya server, kita punya infrastruktur data di sana, maka umumnya ya kita aksesnya dengan internal kita punya workstation. Jadi PC kita, laptop kita, atau devices kita itu masuknya ke dalam. Nah, kalau misalkan kita terpaksa harus berada di luar, maka di situ ada perimeter. Jadi ada batasan-batasan yang harusnya diterapkan. Nah, siapa yang menerapkan itu? Perusahaan tentu ya, lembaga perlu menerapkan itu, dan saya yakin di tempat kita bekerja hari ini aturan itu pasti sudah ada gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu dilakukan. Nah, berikutnya tentu ya kita yang harus punya itu responsibility client ya, sebagai telework client devices. Ketika kita bekerja working from home, maka kita memposisikan diri kita itu berada di client devices yang telework. Artinya kita berada jauh dari infrastruktur yang umumnya kita gunakan atau didesain secure, ya at least pasti didesain berusaha untuk secure di tempat kita bekerja. Ya, makanya di sini dikatakan, wah artinya apa? Working from home, we are free from some of internal protection. Jadi kantor kita udah bikin protection, bikin firewall, bikin apa dan sebagainya, begitu ya. Ketika kita tidak berada di situ, maka kita terbebas dari aturan itu. Oke. Terbebas dari itu, ancamannya jadi lebih besar. Nah, makanya ya landscape ini kita perlu pahami ya. Landscape ini kita perlu pahami karena hal inilah yang sebetulnya tanpa disadari membawa risiko ya, membawa risiko. Jadi tanggung jawabnya lebih besar, tadi saya katakan ya, tanggung jawabnya lebih besar, kita berada di luar, artinya risiko kita lebih besar. Karena risiko kita lebih besar, berarti supaya aman apa yang harus kita lakukan? Awareness-nya kita yang harus ditingkatkan. Jadi teman-teman di PGN tentu harus bersyukur ya, dan yang lainnya karena diberikan wawasan yang sedemikian rupa seperti ini, yaitu tadi karena kadang-kadang beginilah ya, di tempat saya di tempat saya udah ada orang IT-nya, nanti tanggung jawabnya sama orang IT deh, sama Mas A, Mas B, Mas C begitu ya. Nah, tapi untuk hal-hal yang basic tetap saja kita perlu memahami itu meskipun background kita bukan orang IT. Jadi ketika kita berada dalam suatu organisasi, maka ya tanggung jawab kita itu ada ya. Semua tanggung jawab itu juga ada di kita. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu landscape-nya. Berikutnya. Oke, berikutnya. Oke. Nah, apa aja sih threats-nya ya? Apa saja ancaman-ancamannya? Jadi poinnya kita elaborate dengan tadi yang ada di landscape. Pertama, ya lack of physical security control. Jadi maksudnya kita ya tadi ya, kalau kita di tempat kita memang biasa bekerja, tentu sudah ada aturan atau security control yang sudah diterapkan. Sedangkan ketika misalkan kita berada di rumah, kita berada di coffee shops, kita berada di hotel atau mungkin ada event tertentu di luar, maka security controlnya itu sangat bergantung kepada ya letaknya di mana tuh. Apakah coffee shopnya, apakah di hotelnya, atau si penyelenggara conference-nya. Artinya, kalaupun mereka menerapkan security control, itu pasti di luar di luar dari yang kita tidak bisa mengukur ya. Kita tidak bisa mengukur selain apa yang kita lihat. Ya, kita tidak bisa mengukur, oh ini passwordnya oke lah gitu. Tapi
jangan-jangan wifi yang kita connect itu bukan wifi yang sebenarnya, misalkan begitu kan. Nah, jadi banyak kita tidak bisa memastikan physical security control, dan kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada orang eksternal itu. Wah, ini hotelnya bagus kok, nanti masa sih dia mau bikin seperti ini? Oh, ini bandaranya bandara internasional, masa sih dia akan memberikan kita infrastruktur yang mungkin mudah dihack dan seterusnya begitu ya. Nah, lagi-lagi tidak bisa kita sepenuhnya mempercayai itu, karena lagi-lagi kita tidak bisa mengukur itu. Nah, yang kedua ya, ini mirip-mirip ya, konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya adalah ketika kita terhubung dengan unsecure network, mungkin ada istilah yang sering didengarkan, itu adalah man in the middle. Jadi sederhananya man in the middle itu misalkan ya, di security itu kan salah satu tujuannya adalah memastikan tidak ada yang menyadap kita. Sederhananya, saya kalau kirim email ke Mas Tubagus, maka ya hanya saya dan Mas Tubagus yang boleh lihat itu, ya kan? Kalau misalkan saya kirim WA, misalkan ya kepada istri saya, katakanlah, maka seharusnya yang hanya boleh membaca itu dalam pengiriman data itu ya hanya saya dan istri saya. Kasarnya kan seperti itu. Nah, tapi ada nih istilah ya, man in the middle attack. Jadi berarti ada orang nih di tengah, ya. Orang yang di tengah ini itu bisa saja dia merubah, meskipun dalam beberapa kasus itu cukup sulit dilakukan, tapi ada juga yang mungkin ya memang dia niatnya hanya mendengar saja, ya kan? Atau hanya ingin mengambil informasi. Nah, tapi kalau bagiannya adalah mengcopy informasi, mengcapture informasi, itu kan jadi berbahaya. Katakanlah itu informasi pribadi kita, username kita, password kita, credit card number kita, begitu ya. Itu kan di capture oleh orang lain ketika kita mengirimkan si A, terus ada si C yang capture di tengah. Nah, itu kita sebutnya sebagai man in the middle attack. Nah, risiko itu akan muncul apabila kita terhubung ke unsecure network. Siapa yang bisa memastikan itu? Ya, tentu kita harus punya proteksi-proteksi yang lain. Nah, dua hal yang terakhir ini juga ya cukup penting, bahwa kita ketika working from home, maka akan terjadi setidaknya dua hal. Yang pertama, ada potensi infected devices on internal network. Jadi kalau misalkan laptop kita terinfeksi, ya, atau ada malware lah, atau ada virus lah, begitu ya, maka ketika kita terhubung ke akses internal kita, artinya apa? Internal kita terekspos sebuah device yang terinfeksi. Padahal hal itu harusnya kan nggak terjadi. Jadi ibarat kata tuh, karena saya keluar rumah, karena anak saya keluar rumah, dia tidak proteksi dirinya dengan baik, terkena flu di luar, dia bawa virusnya masuk ke rumah. Ya itu kan konsekuensi, karena dia harus memang keluar gitu. Tapi kalau dia proteksinya nggak bagus, maka mudah dia terkena virus flu, dan akhirnya malah menularkan orang yang ada di rumah. Nah, seperti itu mungkin ilustrasinya. Jadi ada infected devices, orang di dalam rumah kita, atau device yang ada di dalam kantor kita, itu yang terinfeksi, malah membahayakan jaringan internal kita. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, yang kedua adalah external access to internal resources. Yang harusnya akses itu hanya bisa akses kepada internal resources kita, infrastruktur internal kita, itu diaksesnya secara internal juga, tapi karena perangkatnya itu dibawa keluar, atau di sini BOD ya, bring your own device ya, bawa barang kita sendiri untuk mengerjakan pekerjaan kita, maka berarti kita membolehkan atau terjadilah yang disebut sebagai external access, memungkinkan ada akses eksternal itu masuk ke dalam resource atau infrastruktur internal kita. Nah, kedua-duanya berbahaya atau keempat-empatnya berbahaya. Nah, beberapa ini bisa saja terjadi ya, si usernya bisa kena phishing dan lain-lain. Nanti kita akan lihat. Nah, yang tadi saya katakan itu disebutnya sebagai shadow IT. Jadi uneasy access to technical expert. Kalau di kantor kita sih bisa gampang nanya kan, tim security, tim IT, tolong dong benerin laptop saya, begitu kan. Artinya ketika ada insiden, dia langsung bisa tuh dimitigasi. Tapi kalau misalkan kita di luar, begitu ya, kita minta tolongnya ke orang, begitu ya, tanpa kita sadar, dia nyolokin flash disk, ngambil data, ya itu bisa terjadi kan, itu sangat-sangat bisa terjadi. Jadi ada bahkan istilah tuh namanya evil maid ya. Evil maid itu jadi orang ketika dia mau ngambil data, dia bayar orang lain, nanti dia kerja di situ jadi cleaning service, dari apa begitu ya. Targetkan si orang A ini, tugasnya dia sederhana, colokin USB ke laptopnya. Nah, itu bisa terjadi kan, itu sangat-sangat bisa terjadi ya. Maka teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, nah inilah kurang lebih ancaman-ancamannya. Oke, lebih detail lagi ya, variannya seperti apa begitu ya. Nah,
Pertama, kayaknya ini juga mungkin sudah pernah ya, malware. Orang selalu bilang malware gitu ya. Ya, malicious software ya. Jadi bisa berupa virus, bisa berupa trojan dan lain-lain. Nah, kalau ransomware saya rasa cukup populer ya. Spyware ini tanpa kita sadari, jadi aplikasi tugasnya dia memang untuk memata-matai. Dia mungkin tidak dia tidak nampak harm ke kita ya, tapi dia bisa mematai dan dia mengambil data. Kemudian AdSenseware ya. Jadi kita mungkin ada yang punya pengalaman ya. Saya pun kadang-kadang misalkan ada portal-portal abal-abal tuh. Kita baca berita portal abal-abal. Tiba-tiba pop-up-nya banyak sekali ya. Pop-up-nya banyak sekali. Nah, kalau misalkan kita aware, kadang-kadang kita bisa bedain ini tuh pop-up beneran, yang ini tuh gambar, ini tuh bukan form yang beneran begitu. Tapi kalau orang tua ya, orang yang tidak begitu paham gitu ya, pop-up-pop-up yang muncul mungkin dia tidak bisa bedain. Dan dia misalkan katakanlah mau nonton film bajakan gitu ya, film bajakan itu biasanya kan websitenya banyak tuh pop-up-nya gitu. Kita seolah-olah dipaksa harus klik ini, klik itu, klik ini, klik itu, tanpa kita sadari kita nggak tahu tuh konsekuensinya setelah klik itu tuh apa yang bisa terjadi. Nah, ini yang disebut dengan AdSense aware. Jadi dia bertindak sebagai seolah-olah ada pop-up aplikasi AdSense, tapi itu sebenarnya berbahaya ya. Kemudian worms semacam virus, tapi dia bisa mereplikasi dirinya sendiri ke dalam jaringan. Kalau trojan ya, kalau nonton filmnya kuda Troya, jadi kan ada kuda besar tapi di dalamnya sebetulnya ada pasukan. Nah, seperti itulah. Jadi dilihat mungkin itu sesuatu yang biasa saja masuk ke laptop kita, tapi di dalam itu ada dibungkus sesuatu yang jahat begitu ya. Nah, botnet ini sederhananya begini. Ada orang dia memanfaatkan resources kita. Laptop ini kan resources, handphone punya kita itu resources. Nah, katakanlah resourcesnya untuk apa? Misalkan hal yang sederhana itu ada yang disebut dengan DOS, Denial of Service. Itu apa sih? Nah, sederhananya begini, Bapak Ibu. Misalkan, pernahkah misalkan kita ngakses suatu website, karena banyak sekali orang yang akses website itu, akhirnya websitenya down kan? Wah, terlalu banyak nih akses. Ya, website lamar pekerjaan, misalkan ya, beberapa kasus tuh down gitu, karena banyak sekali yang akses. Nah, kenapa? Karena di limit ya. Jadi resourcesnya itu di limit ya. Resourcesnya itu di limit. Nah, apa yang orang lakukan? Kenapa di sini? Karena botnet itu turn your PC into zombie. Karena si laptop kita atau resources yang kita punya itu digunakan untuk ngirim paket. Padahal itu bukan intentionnya kita. Jadi seolah-olah ada orang nyaripin aplikasi di dalam kita dan aplikasinya itu bekerja bukan atas intensi kita, tapi intensinya dia. Dia bisa perintahkan untuk apa aja. Kayak kirim paket ya ke target A. Nah, itu yang disebutnya dengan botnet. Dan sewaktu-waktu dia bisa gunakan itu sebagai senjata. Nah, kita bisa kenanya karena apa? Nah, ini clicking through unsafe website, ya, download yang attachment-nya memang tanpa kita sadari itu virus, email, ya, kita tidak hati-hati untuk klik. Nah, ini bisa muncul ke kita. Nah, soceng yang kedua nih, ya, istilah yang cukup familiar, itu adalah berikutnya. Slide. Next. Berikutnya, oh ya, tadi ini ya, maaf ini tadi yang malware. Berikutnya. Ya, soceng, social engineering. Nah, social engineering ini yang paling sederhana adalah yang suka nelpon-nelpon kita tuh. Ada yang suka nelpon begitu ya, seolah-olah dia dari mana. Nah, cuman kadang-kadang nih ya, kadang-kadang yang dipermainkan kan psikologis. Nah, yang membuat di Indonesia itu case-nya cukup ini karena kan psikologisnya itu dia cukup dia memberikan efek psikologis karena dia punya data yang cukup banyak gitu. Dia tahu alamat kita, ya kan? Dia tahu tempat tinggal kita, misalkan seperti itu. Karena dia sudah research juga. Jadi mereka jahat tapi mereka riset gitu. Mereka riset dulu terhadap kita. Nah, psikologisnya itu sebetulnya dengan baiting ya. Jadi intinya memanipulasi. Jadi di sini ya mungkin kalau ditanya efektornya secara sederhana ada yang sifatnya teknikal, ada non teknikal. Ya kalau non teknikal itu paling kanan tuh ada tulisannya dumpster diving. Dumpster diving itu adalah dia ngolek-ngolek aja tempat sampah. Ada nggak ya dokumen penting gitu ya. Makanya kan kalau Bapak Ibu perhatikan, kita misalkan ada paket, dulu-dulu di beberapa stikernya paket yang kita, itu lengkap tuh, nomor teleponnya ada, alamatnya ada, namanya ada, tapi sekarang sudah ada proteksi, jadi kalaupun ada nomor telepon, sebagian dibintang-bintangin, kayak gitu-gitulah. Nah, karena bisa jadi tanpa kita sadar tuh, ada informasi yang didapatkan di sana. Nah, beberapa case lagi, itu misalkan,
informasi-informasi kredit card dan seterusnya, ya memang itu harus dihancurkan. Makanya kan biasanya kalau di kantor itu punya penghancur ya, beberapa dokumen. Kemudian soldier solving, dia lihat di belakang kita, spying, ya baik itu sendiri ataupun dengan orang lain. Kemudian technical expert, ya technical expert ini umumnya banyak terjadi kalau saya sendiri di circle saya pernah mengalami ini. Jadi Windows-nya tuh tiba-tiba malfunction tapi masih bisa dipakai ya, jadi kayak ada error-errornya gitu, padahal errornya itu memang sengaja dilakukan. Nah, tapi ada nomor telepon di sana, akhirnya nanti kita ditelepon itu kejadian waktu oknumnya itu berasal dari negara yang lain, jadi dia nggak akan ngasih instruksi klik ini ibu, klik ini bapak gitu ya, nah itu seolah-olah dia technical expert gitu, padahal ya bukan. Ya, nah seperti itu. Kalau smooth attack, biasanya digunakan kalau orang mau lihat pinnya gitu ya, meskipun ini agak sulit ya, agak sulit sebetulnya secara praktis dilakukan. Contoh sederhananya praktisnya misalkan gini, setelah kita misalkan membuka kunci, setelah kita misalkan membuka kunci handphone kita, maka jari kita tuh diginiin di layar gitu, supaya orang tidak bisa melihat polanya. Hal sederhananya seperti itu. Nah, secara teknikal ada phishing, voice phishing, jadi telepon seperti itu, spam email, kemudian waterholing, ya mungkin yang paling bawah itu waterholing. Jadi bedanya apa? Kalau phishing, dia meniru nih websitenya apa, dia tiru. Kalau waterholing, dia tahu nih orang-orang yang ada di PGN, katakanlah dia suka nih akses website-website informasi tentang gas gitu. Tapi dari website gas orang lain misalkan gitu, pengetahuan tentang gas misalkan gitu. Artinya apa? Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Karena dia sering akses ke website ini, ya udah deh kita injek aja website tersebut. Dengan harapan orang-orang yang ada di kantor ini ketika masuk ke website tersebut, ya dia akan tertangkap gitu. Ya, dia akan ditipu lewat website itu. Nah, itu disebutnya dengan waterholing. Nah, ini social engineering. Nah, biasanya yang kena itu juga momentum. Kadang-kadang karena kondisi momentum. Contoh misalkan orang nge-broadcast, dia tahu nih, biasanya kalau di lingkungan, kalau di saya nih ya, Bapak Ibu sekalian, saya di kampus, di sekitar saya itu biasanya orang itu kan ganti kontrakan setiap bulan Agustus. Nah, itu pernah kejadian ada orang yang melakukan broadcast message, smishing, ya pakai SMS, tapi dia phishing, seolah-olah dia itu bapak kontrakan. Jadi dia broadcast bahwa kontrakannya mau habis, tapi ke semua gitu. Nah, kalau yang memang kebetulan kontrakannya mau habis gitu kan, akhirnya dia transfer tuh uang itu. Nah, ya itulah contoh social engineering. Jadi bertemu momentum, ya memang akan ada kejadian itu, gitu. Tapi sayangnya itu dari sumber yang lain. Nah, terus phishing ya, kalau phishing tadi saya katakan ya website tapi dia nggak nyata. Ini pernah terjadi. Ya, ini pernah terjadi. Ini di kasus Klik BCA. Namanya Steven, nanti bisa Bapak Ibu rekan-rekan cari di internet, namanya Steven. Dia melakukan ini. Jadi dia kirim email, sumbernya kayak oke ya, bca.co.id, dia ngasih lampiran, terus dia klik URL. Sampai di sini tidak mencurigakan ya. Sorry, berikutnya, slide berikutnya. Oke, sampai di sini tidak mencurigakan. Nah, tapi kalau misalkan setelah dia klik URL itu, ternyata URL itu bukan alamat yang sesungguhnya. Nah, tapi ketika dia klik URL itu, maka ada alamat yang lain. Tapi kalau orang sudah tidak aware, karena cukup confidence ya dengan konten emailnya, sender emailnya, maka itu bisa dia terkena serangan ini. Jadi hal ini tentu harus kita perhatikan. Nah, dari mana entry point-nya? Ya bisa unsafe website, link on email ya. Jadi kalau misalkan ya Bapak Ibu mungkin atau rekan-rekan sekalian pernah dengar gitu ya. Ini link Instagram bisa dihack, Facebook bisa dihack gitu ya. Saya diambil alih akun saya ya. Pasti itu tidak mudah sebetulnya. Kalau kita melihatnya dari sisi teknis. Kenapa? Ya tidak mungkin lah selevel Google, selevel Facebook, tidak mungkin lah selevel Instagram itu membuat mudah orang untuk melakukan hacking, untuk mengambil username passwordnya, tidak gitu. Hampir-hampir ya kejadian yang misalkan muncul di Indonesia, artis atau apa gitu ya, tim sosmednya itu tidak jauh-jauh dari phishing, social engineering. Itu bukan karena technically expert gitu sampai bisa jebol gitu ya. Karena kalaupun itu bisa dilakukan, daripada berbuat jahat, mending lapor langsung.
ke Facebook, ke Instagram, nanti mereka akan bayar lebih besar daripada yang kita dapat gitu ya. Nah, mungkin kalau di istilahnya security namanya bug bounty. Jadi memang mereka menyiapkan satu platform, kalau kita menemukan celah keamanan kita bisa lapor ke mereka. Oke, bisa berikutnya. Jadi kebanyakan ya karena memanfaatkan kelemahan ya. Nah, Wi-Fi. Nah, Wi-Fi ini cenderung dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena orang menganggap bahwa oke, Wi-Fi ini oke lah, pakai Wi-Fi mana aja oke gitu. Nah, ini kasus di bulan Juni, bulan lalu ya, sekarang Juli, bulan yang lalu. Jadi seorang, usianya 42 tahun ya, di sini namanya, ini kejadiannya di Australia. Jadi yang dia lakukan itu dia ke airport. Apa yang dia lakukan ke airport itu masang Wi-Fi, fake Wi-Fi. Nah, mungkin pertanyaan begini, memangnya bisa ya orang bikin fake Wi-Fi, terus dia bisa ngambil informasi kita? Bisa, ya. Tekniknya banyak. Dia memang intercept atau dia memang melakukan semacam phishing. Ya, jadi seolah-olah kita login ke halaman Google, tapi pakai access point-nya mereka gitu. Nah, beberapa orang lain juga menyebutnya sebagai evil twin. Nah, evil twin itu apa? Jadi misalnya gini, di kantor saya itu Wi-Fi access point-nya PGN.com misalkan. Ya udah deh, saya bikin access point dekat-dekat kantor PGN. Nanti nama SSID saya mirip-miripin ya dengan PGN.com. Bedanya apa? Ketika mereka sudah login, nanti saya akan pura-pura bikin landing page yang mirip Google, landing page yang mirip apa gitu. Nah, dia akan menganggapnya, oh ini kan saya connect-nya ke PGN biasa ya. Ketika saya dapat landing page itu, saya mungkin anggapnya itu hal yang biasa. Akhirnya apa? Ya dia memasukkan kredensialnya dia. Nah, jadi ini contoh ya, dan ternyata masih terjadi ya, bagaimana Wi-Fi itu tetap harus jadi perhatian kita. Ya, nah apakah kalau kita WFH, biasanya kalau kita WFH kan carinya Wi-Fi ya, di rumah misalkan ribut ya, anak istri terganggu, mungkin kita merasa terganggu untuk bekerja nggak bisa fokus, mending di luar deh gitu. Tapi kita tidak memperhatikan hal ini gitu. Nah, ini cukup perlu jadi perhatian kita. Berikutnya. Nah, berarti kalau secara device ya inilah ya yang patut kita jaga. Ada PC kita sama mobile device kita. Nah, kita nih sebagai seorang employee, sebagai seorang karyawan, sebagai part dari organisasi lembaga kita, maka ya paling tidak dua hal inilah yang harus kita perhatikan. Ya, bagaimana caranya nanti kita akan bahas. Berikutnya. Nah, apa sih yang harus jadi concern kita? Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah secara statistik data atau informasi mengenai orang yang device itu ngakses apa sih gitu. Ternyata ini aktivitas kita nih, rata-rata kalau kita akses device kita itu ya untuk download 33%, opening email dan attachment ya sebagai seorang employee biasanya ya 55%, sosial media 45%. Nah, ini tuh potensi-potensi semua nih. Nah, apa yang kita akses ada nggak yang agak krusial? Ada tuh customer data ya, itu kalau tipe-tipe datanya gitu. Nah, paling tidak ada dua fakta yang mau saya sampaikan di sini. Ya, ini dari risetnya HP. Dia bilang begini nih. 69% employee itu mengakui mereka menggunakan personal device-nya mereka itu untuk pekerjaan rumah. Mungkin kita di antaranya termasuk ya. Jadi anak kita pakai laptop kita gitu ya. Laptop kita laptop pribadi sebetulnya, tapi kita pakai buat pekerjaan. Kemudian ada sebaliknya, ada 46% kalau dia sudah dikasih laptop atau PC dari kantor itu dipakai untuk keperluan pribadi. Nah, tentu dengan habit kita tuh yang di bagian atas itu habit-habit kita, berarti kan potensinya untuk kita kena itu tinggi. Ditambah lagi tidak disiplinnya kita menggunakan devices kita yang fakta 1 dan fakta 2 itu makin menambah makin menambah risiko itu. Kayak itu kan terlalu ideal gitu. Betul. Ya mungkin ya kalau kantor saya nggak bisa ngasih laptop, ya saya pakai laptop saya. Oke, betul. Itu juga betul ya. Itu pada akhirnya kan ini idealisme kita dihadapkan dengan realita kita. Nah, tentu trade off-nya adalah meskipun kita melakukan ini, kita tetap harus menguasai basicnya apa ini. Supaya apa? Risiko-risiko ini itu tidak terjadi. Oke, berikutnya. Oke. Nah, ya.
resikonya itu kemana sih ini? Inilah sebetulnya yang kita protect, bahwa sebagai seorang individu, seorang bagian dari perusahaan besar, maka ya paling tidak ini organisasi data kita yang dipilih. Nah, bagaimana proteknya? Ya cara akses datanya, cara nyimpan datanya, termasuk sharing datanya. Nah, bayangkan ternyata 90% kalau datanya IBM itu bilang begini, bahwa security breach ya atau kebocoran data itu 95% itu karena human error. Jadi dibuat sophisticated sekali, mungkin desainnya kita, proteksinya kita, tapi kita perilaku kita nih ya ternyata itu bisa menyebabkan kebocoran data. Makanya di sini dikatakan berarti kalau kita ambil sederhananya nih, kalau misalnya kita punya 10 cyber security incident, kalau kita bisa beresin human error-nya kita, maka 9-nya itu pasti sudah solve atau tidak akan pernah terjadi. Maka lagi-lagi nih, makanya peran Bapak Ibu semuanya rekan-rekan ya, para perwira itu menjadi penting dalam konteks kita protecting atau security yang ada di organisasi kita. Oke, berikutnya. Nah, ini apa saja sih yang kita protecting ya? Ya contoh akses data ya. Kalau akses data ya jangan never share your password atau login credential kepada orang lain. Terus kalau tahu bahwa itu adalah informasi konfidensial, cukup kita simpan. Dan ketika kita mau share harus ada concern kan dengan yang lain. Ya kan kita kadang-kadang tidak sadar tuh ya, karena teman dekat kita atau apa gitu ya, dikasih plok gitu. Kalaupun mau ngasih ya minimal dihapus sebagian yang memang itu yang yang sifatnya konfidensial begitu ya. Jadi jangan apa adanya gitu ya. Nah, lihat ini saya cek, saya coba search ya di script. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan cukup familiar, intinya ini adalah tempat kita biasanya download PDF gitu. Nah, saya search kata konfidensial aja, itu banyak sekali dokumen-dokumen yang sifatnya konfidensial. Yang nggak tahu nih, mungkin Bapak Ibu habis ini mungkin bisa testingnya ada nggak ya data perusahaan kita masuk di sana. Mungkin terkaget-kaget, lah kok bisa ya ada logbook perusahaan kita masuk sini? Kok bisa ya weekly notes meeting kita tuh ada di sini gitu? Itu bisa saja terjadi. Kalau bukan kita yang melakukan, berarti pasti ada orang yang melakukan. Kalau orang itu siapa? Mungkin itu perusahaan kita, mungkin rekan kerja kita atau yang lain ya kita tidak pernah tahu ya. Nah, berikutnya adalah itu tadi accessing data, storing-nya harus tahu ya, naruhnya di mana. Kalau bisa paling tidak berikan dia nama yang appropriate. Kalau itu confidential, kasih nama confidential ya. Termasuk cara sharing-nya ya. Cara sharingnya kalau memang itu cukup cukup riskan ya, mau tidak mungkin kita harus encrypt dulu baru berikan kepada orang lain, paling tidak di password dulu baru berikan kepada orang lain ya, seperti itu. Berikutnya. Nah, kalau sederhananya ya mungkin seperti inilah ya. Berarti kalau saya mau WFH ya pastikan berada di secure network infrastructure. Nah, kemudian protect your computer communication. Ya, lagi poinnya sama ya. Wi-Fi contohnya. Jadi betul-betul pastikan Wi-Fi-nya itu Wi-Fi yang cukup aman. Kalau misalkan ragu ya mungkin tethering aja dengan dengan handphonenya kita seperti itu. Kemudian kalau misalkan di tempat kita di perusahaan kita kasih VPN, pakailah VPN itu. Nah, VPN itu kan sederhananya bukan cuma soal menyembunyikan IP address atau mengganti IP address kita, bukan. Jadi VPN itu, Virtual Private Network itu, mungkin bagi teman-teman yang tidak familiar secara teknis, prinsipnya begini. Kita punya data, kita kirim ke suatu tempat ketika kita akses. Nah, apa yang dilakukan oleh VPN? VPN itu dia membungkus lagi data itu. Ya, jadi datanya kita kirim, tapi kalau kita pakai VPN itu dibungkus lagi dia. Jadi berupa semacam tunneling. Ya, jadi ada pipa, tapi di dalam pipa ada pipa lagi. Nah, salah satu konsekuensinya kan memang mungkin IP kita seolah-olah berganti. Itu aja yang nampak di kita. Tapi sebetulnya ya ini akan sangat membantu ya. Ini akan sangat membantu supaya kita secure. Kedua ya, kalau pakai gunakan komputer sendiri ya paling tidak inilah ya kunci ya. Jangan membiasakan diri meninggalkan laptop dalam kondisi terbuka. Ya, di rumah saya cuma di rumah aja. Ya mungkin resiko untuk mengirim data breach berkurang ya, tapi kalau anak juga make ya tanpa sengaja dia ketik apa dan seterusnya, data tidak sengaja terkirim kemana ya, maka harus dikunci. Jadi harusnya sih tidak ada ya. Saya rasa mungkin kalau di sini sih semuanya sudah secure. Pasti ada PIN ya, kalau punya fingerprint pakai fingerprint dan seterusnya.
Kemudian harus rajin update ya. Nah, ini penting sekali. Update itu, Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar supaya kita jadi dapat yang terbaru softwarenya. Tapi sebetulnya software yang kita pakai itu juga mereka riset. Ini ada nggak ya kemungkinan ada insiden security-nya atau patch security kelemahannya, bug-nya gitu. Nah, itu pasti dia akan update dengan versi berikutnya, update akan versi berikutnya. Nah, kalau misalkan kita membatasi itu, artinya apa? Kita sedang menahan diri kita untuk diperbaiki oleh si penyedianya. Nah, cuman kan pertanyaannya begini, Om, tapi software saya bajakan gitu. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya, ya. Nah, itu yang bahaya. Jadi gunakan sebisa mungkin ya yang official gitu, yang official. Kemudian harus punya antivirus, ya. Downloadlah dari sumber yang utama, ya. Download dari sumber yang utama. Dan kalau misalkan merasa ada yang suspicious nih di laptop saya gitu, telepon yang ahli, yang kita misalkan WFH begitu ya, jangan nanya ke yang orang lain gitu. Mungkin kita harus nanya langsung ke orang IT yang di kantor kita. Report aja dulu, ya. Berhenti dulu internet, terus report. Ini kenapa nih? Ada yang anomali gitu. Kok mau saya gerak-gerak sendiri misalkan? Ya, kok mau saya gerak-gerak sendiri padahal saya nggak merasa gerakin gitu ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu segera report. Oke. Nah, jadi ini kalau ini meme aja ya. Jadi ada orang merasa secure, dia taruh passwordnya tapi ditaruhnya di sticky note. Sticky note-nya ditaruh di depan laptop gitu. Jadi ya percuma juga ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin cepat saja. Jadi kalau kita bicara WFH, maka memang security ini memang ada banyak jadi tanggung jawab kita, tapi sebetulnya faktor lain di luar human error-nya kita, kontribusinya kita sebagai manusia ya tentu ada teknologi dan policy-nya. Dan ini ya saya rasa kalau di PGN pasti mereka sudah punya policy ya, teman-teman pasti punya policy, ikutilah policy-nya itu. Nah, kalau dari sisi teknologinya ya di dalamnya bisa berupa software ya, berupa hardware-nya begitu ya. Apa yang boleh kita install, apa yang tidak boleh, dan semacamnya. Berikutnya, oke, jadi yang pertama, know what you have. Oke, saya dari kantor ngasih saya device ini. Di dalam device ini, saya dari kantor taunya dikasih aplikasi A, B, C, D. Kalau tiba-tiba ada aplikasi yang aneh, report aja kalau tidak merasa install. Dan harusnya tidak install sembarangan gitu. Ya, seperti itu. Oh, saya dikasihnya laptopnya Windows. Oh, pastikan auto update-nya. Tapi komunikasi ya dengan kantor gitu. Auto update-nya harus aktif terus begitu ya. Kan nggak mungkin ya kantor ngasih kita yang bajakan begitu. Terus kalau punya data secara komunikasi, VPN install lah ya supaya encrypted kita punya traffic. Kemudian kalau email ya, kalau misalkan tidak punya standar email lain ya mungkin bisa pakai, kalau yang encryption bisa pakai OpenPGP. Tapi mungkin kalau di PGN saya rasa sudah punya ya sistem email tersendiri. Nah, itu yang dipakai. Berikutnya, nah aktivitas apa nih yang lain yang WiFi sering kita lakukan? Conference ya. Nah, conference itu ini sederhana ya, tapi dalam beberapa kasus ini juga jadi sumber insiden ya. Jadi gunakanlah approved tools. Pak, saya mau conference di kantor saya sebenarnya sudah ada aplikasinya. Ya kalau di kantor sudah ada aplikasi itu, pakai aplikasi itu. Sebisa mungkin hindari menggunakan aplikasi yang tidak direkomendasikan oleh kantor. Ya, iya kalau misalkan aplikasi yang lain alternatif yang dipakai itu juga original, tapi ternyata di-download juga dari tempat lain yang tidak original, yang justru berpotensi menjadi sumber insiden gitu. Nah, itu kan berbahaya. Kemudian secara konfigurasi ya aturlah siapa yang hadir ke meeting gitu ya. Sampai di beberapa minggu lalu di tempat kami itu sempat ada insiden. Jadi kalau kita mau pakai conference itu kan kita bisa book link ya, kita book link di aplikasi tersebut. Nah, ketika kita book link itu 2 hari itu diberhentikan, nggak boleh karena sempat terjadi insiden lagi dipakai conference tiba-tiba ada yang ngacak-ngacak. Nah, ternyata ada yang masuk, nah entah dia dapat dari mana itu, sehingga dia bisa masuk ke dalam conference room kita. Nah, ya pasti salahnya adalah mungkin broadcast informasinya yang tidak tepat ya. Nah, jadi lagi-lagi itu perlu kita perhatikan. Kemudian, don't reveal information unintentionally. Wah, sih pengen dia supaya tahu nih, saya lagi buka banyak, lagi kerja banyak gitu ya. Akhirnya dibuka share screen-nya. Problemnya adalah kalau sudah ke share screen, maka itu pasti tampil. Kalau itu pasti tampil,
kita nggak akan bisa bilang, jangan di capture ya, gitu. Kita nggak bisa kontrol orang. Nah, itu problemnya kan. Nah, seperti itu. Nah, apa potensi ancamannya ya? Exploiting unpatched vulnerability, jadi harus rajin diupdate, bisa hijack. Ya, mungkin kejadian di tempat kami itu hijack ya. Kemudian ya untuk beberapa kasus mungkin ya penetrate sensitive mapping ini tentu kita tidak inginkan. Nah, berikutnya ya best practice yang lain ya, selain password kita harus secure, mungkin kalau akses password yang kita punya itu banyak, mungkin boleh mempertimbangkan password manager. Jadi daripada nyimpannya nih di dalam file Excel, ya file Excelnya nggak di password, daripada simpannya di sticky note-nya juga ditempel di laptop, nah itu kan berbahaya ya. Oke, kalau pakai browser aman nggak? Aman sebetulnya, meskipun ya tidak direkomendasikan juga, tapi pastikan browsernya juga secure, ya. Update terus tuh browsernya, karena kalau misalkan kita udah kena, maka ya dia bisa ambil tuh password yang ada di kita, begitu ya. Nah, ini di sebelah kiri adalah teknik untuk ngambil password, mungkin saya tidak perlu jelaskan lebih ya. Tapi prinsipnya adalah di akhir, avoid reuse password, ya, seperti itu. Ke bawah. Berikutnya. Nah, multi-factor authentication. Mungkin di PGI juga sudah wajib ya, mengaktifkan ini, follow the rules ya. Jangan sampai kita tidak mengaktifkan ini, karena inilah kontrol kita satu-satunya, at least selain apa yang mereka tahu. Orang lain bisa tahu, tapi kalau dia tidak punya sesuatu yang kita punya, maka kita bisa lebih aman. Gitu. Apa yang kita punya? Handphone kita, ya SMS yang kita kirim gitu. Tapi saya dengar ada juga tuh yang bisa intercept SMS, yaitu udah di luar kontrol kita. Gitu. Tapi at least sebagai basicnya kita, rules-nya itu, maka ya itu harus kita penuhi. Ya. Nah, jadi di sini ya secara statistik meskipun tidak 100%, saya rasa kalau ada yang bisa menjamin 100% secure, wah hebat itu. Saya rasa tidak ada yang bisa menjamin secure 100% ya. Di sini mengatakan bahwa implementing multi-factor authentication can make you 99% less likely ya to get hacked. Jadi bisa dihack seperti itu. Berikutnya ya backup ya, ini juga penting. Kalau itu hal yang cukup urgent ya, pastikan selalu punya backup. Jadi mahasiswa aja kalau mau skripsi harus backup tuh. Ya, apalagi kerjaan-kerjaan kantor kita. Ya, jadi pastikan selalu punya backup. Ya, kita bisa banyak follow beberapa rules, tapi ini contoh rulesnya 321 backup rules. Backup setidaknya 3 misalkan. Ya, ini contoh aja. Mungkin kalau kita punya yang lain juga masalah. Yang penting backup gitu. Jangan sampai kayak kejadian yang kita lihat ya, ada insiden apa gitu ya. Kenapa nggak bisa oh ya nggak ada backup? Nah, kan repot ya, seperti itu. Nah, terus berikutnya ya. Nah, penting sekali untuk email sama web security, harus hati-hati, membiasakan diri untuk checking email kita. Cuman kita beruntung nih, ada di era sekarang ya, browser tuh sudah desain secure. Kalau kita akses tempat tertentu yang dia tidak secure, dia kasih notifikasi ke kita kan. Kemudian email juga sama ya, dia bisa tahu nih ini spam atau bukan, sehingga otomatis dipindah ya. Nah, cuman contoh mungkin saya merekomendasikan misalkan adblock tuh. Ya kadang-kadang kita mengunjungi portal tertentu, dia itu pop-up-nya banyak sekali, itu kan berisiko ya. Nah, tapi kalau kita install contoh, ini bukan endorse produk tertentu, bukan, tapi contoh saja ya, beberapa yang kita bisa gunakan untuk mengurangi risiko itu terjadi ke kita. Jadi biar nggak terlalu banyak pop-up, iklan yang spyware dan seterusnya, adware gitu ya, bisa diblok dari awal. Nah, berikutnya, ya, tentu perusahaan sudah memberikan policy, maka ikutilah policy tersebut, ya. Dan perusahaan juga ya tentu melakukan ya decision-nya itu berdasarkan risk base-nya. Jadi mana saja yang boleh diakses, yang dari luar. Kalau memang hal tertentu itu nggak boleh diakses dari luar, ya pasti itu harus ditutup dari luar. Oke. Kemudian berikutnya ini contoh ya. Ini saya kasih contoh. Ini ada sebuah website ya. Bapak Ibu mungkin bisa cek gitu, apakah ada yang anomali di sini websitenya. Kalau di chat box bisa komen, meskipun saya nggak bisa baca sekarang ya. Misalkan ya, kira-kira saya masih ada waktu berapa menit? Sebentar lagi. Oke, ya kalau kita perhatikan ya, mungkin bisa cek ya di atas tuh di browser tuh, browsernya udah cerdas, dia bilang apa? Not secure. Memang apa konsekuensinya? Nah, coba cek slide berikutnya. Ternyata konsekuensinya adalah ketika dia mengakses website ini, itu bisa di-capture.
Nah, di bawah ketika tadi orang itu memasukkan username sama password, itu terlihat bahwa di bawahnya muncul apa? Username-nya apa? Sorry, password username-nya apa, dia isi email di bawah, kemudian password-nya apa. Nah, ternyata tadi notifikasinya tuh udah ada. Browser tuh tahu kamu akses ini loh, ini tuh not secure. Ya, berarti kalau kita dapat seperti itu ya harus hati-hati. Kenapa? Dia bisa di-intercept. Ini contoh realnya. Ini ketika saya memasukkan, itu saya capture, muncul betul. Ya. Nah, bayangkan kalau ini dilakukan oleh orang lain. Saya menduga yang tadi kejadian di airport, dia pakai wifi, Evil Twin, itu karena seperti ini. Mungkin dia tidak sadar atau nganggap, wah ini biasa saja, begitu ya. Nah, berikutnya kemudian, nah ini, oh ini websitenya saya cukup familiar kok ya. Tapi ini cukup jelas ya, meskipun secara konten familiar, tapi lihat tuh, oh, kok alamatnya beda ya, kok pakai alamat lokal gitu ya. Nah, ini kan berarti udah patut curiga lah, tidak mungkin ini berarti ada orang lain yang sedang bermain, yang melakukan ini. Jadi dia menduplikasi website yang kita pakai sehari-hari, tapi diarahkan ke IP tertentu. Oke, seperti itu. Berikutnya, nah ada email nih, emailnya pertamini.com. Ya kalau dari email sih sudah mencurigakan ya, nggak mungkin. Tapi kalau misalkan pun dia betul pakai dia pertamina.com, misalkan seperti itu, dia suruh update kita. Maka ya untuk hal-hal tertentu mungkin kita harus double check. Double checknya di mana? Mungkin kita bisa cek di bagian headers ya. Boleh berikutnya. Kalau kita lihat headers, atau kita lihat tuh secara spesifik, itu akan muncul tuh. Wah, ini mencurigakan tuh. Ada namanya mk.cz. Masa sih Pertamini atau Pertamina misalkan dia kirim emailnya pakai ID mk.cz dan seterusnya kan. Nah, tentu ini hal yang kita patut curigai sehingga jangan diteruskan. Nah, lesson learn ya, bagian terakhir, dua terakhir adalah berikutnya ya. Kami pernah mengalami satu perusahaan di Jakarta itu shock dia. Kenapa? Karena tiba-tiba di level atasnya itu mendapatkan email dan emailnya itu berisi dokumen dan di dalam dokumennya itu ada email password CCTV internal perusahaan. Nah, ternyata ya Bapak Ibu sekalian, setelah diinvestigasi, dilakukan audit forensik, ternyata dia masuknya dari mana? Itu gara-gara ada employee download game. Mungkin gamenya bukan dari original sources gitu, tapi dari tempat yang lain. Nah, yang ternyata itu sudah di CCP. Nah, ini tentu mungkin dia tidak sadar ya, cuma bosan kerja main game, download game, tapi downloadnya nggak benar gitu ya. Nah, akhirnya malah jadi pintu masuk. Terus ada salah satu kementerian juga employee-nya, dia lagi WFH, jadi shadow IT lah kita sebutnya begitu. Dia lagi butuh bantuan, Kak. Seingat saya dia butuh PDF reader dan semacamnya gitu. Akhirnya mungkin suaminya juga nggak cukup familiar, nggak cukup aware begitu ya. Dicarikanlah downloader dicarikanlah aplikasi-aplikasi PDF semacam itu. Ke download bisa, baca PDF bisa, tapi habis itu kena ransomware. Jadi semuanya ke encrypt, semua filenya itu ke encrypt. Coba dia nanyanya ke kantornya, mungkin dia direkomendasikan, oh kantor kita sudah punya kok PDF yang berbayar, misalkan begitu ya, jangan pakai bajakan lagi. Tapi itu kan tidak dilakukan, dan mungkin hal yang wajar saja, kita di rumah kan nanya ke orang yang terdekat kita, tapi tanpa sadar itu expose. Nah, ini di gambar paling kanan, ini adalah contoh capture yang disebarkan oleh pemilik ransom. Waktu itu dia bilang, saya akses loh ke database kalian. Nah, sisanya kalau kita perhatikan, itu memang urusan-urusan pekerjaan, tapi ada yang merah tuh, film. Nah, jangan-jangan masuknya dia itu karena download, mungkin bukan download filmnya, tapi akses-akses waktu dia download film ya, mungkin dia bajakan atau dan seterusnya, tanpa sadar di sana ada website dia TTP malicious, malware begitu, tanpa sadar dia download. Tentu ini jadi resiko. Nah, bagian terakhir ya, conclusionnya mungkin bisa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama bahwa pahamilah security itu tuh bukan sesuatu yang misterius banget gitu, atau ya sesuatu yang sihir banget gitu, bukan. Security itu adalah proses gitu, artinya semua itu bisa dijelaskan secara ilmiah, scientific gitu, accountable gitu. Ketika insiden itu terjadi, kita tuh nggak akan bisa bilang, saya nggak tahu kok bisa ini terjadi gitu. Pasti ada celahnya. Ya tadi misalkan nih, dia bilang nggak ngapa-ngapain, oh ternyata ketahuan dia habis download apa gitu. Jadi
bukan sesuatu yang magic gitu, bukan sesuatu yang sulap gitu. Kalau ada insiden itu, pasti ada proses yang terjadi. Semua insiden demikian, baik itu di pemerintahan, di swasta, atau mungkin itu insiden kita terjadi ke diri kita sendiri, itu pasti bisa dijelaskan. Karena semuanya prosesnya itu proses ilmiah. Ya, meskipun kita tidak bisa 100% aman gitu kan. Orang berlomba-lomba ya, orang berlomba-lomba. Saya sebagai pembuat, saya akan membuat sesuatu yang aman, tapi sebagai seorang attacker, saya akan berusaha untuk menjebol itu. Ibaratnya seperti itu. Jadi ini perumahan. Tapi semuanya itu ada proses, sehingga tidak perlu kita begitu takut, atau ketakutan kita membuat kita justru malah berhenti untuk belajar. Nah itu yang saya kadang-kadang di beberapa orang seperti itu. Atau malah jadi nggak produktif. Nah tentu bukan itu. Semuanya itu harus bisa terukur. Nah, siapa yang mengukur? Tentu ya policy-policy yang kita terapkan itu adalah salah satu part di sana. Ya, WFH is giving people flexibility. Ya, kita dapat fleksibilitas itu, tapi saat yang bersamaan kita harus sadari kita transfer risk-nya itu di luar. Ya, maka kalau kita mengerti risiko ini, maka harusnya meningkatkan awareness-nya kita. Kalau kita tahu meningkat awareness kita, harapannya tadi ya kita punya responsibility untuk belajar lah. Kita tahu device kita, oh apa yang harus saya lakukan di device saya. Oh saya tahu handphone saya, minimal apa yang harus saya lakukan dengan handphone saya supaya secure. Karena ya tadi ya semua itu WFH membuat kita ya terekspos ya dari luar ke dalam internet. Jadi mudah-mudahan dengan semua ini kita bisa secure, kita punya WFH. Kita bahagia, kita tenang ya. Orang cyber security kayak Mas Bagus juga tenang gitu kan. Karena kalau ada insiden, ya mungkin yang kena samsak pertama kali kayak Mas Bagus kali ya di bagian security begitu. Padahal itu tanggung jawab kita bersama. Dan saya rasa kayak Mas Bagus, orang security kan nggak bisa kontrol ya tiap orang gitu. Maka itu harus hadir dari diri kita masing-masing. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu, rekan-rekan perwira PGN yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Fardan atas materi yang sangat informatif dan edukatif ya. Dan tentunya bahwasannya cyber security itu bukan hanya fungsi ICT, tapi juga perlu kerjasama semua entitas ya, baik itu rekan kerja, bahkan mitra kerja yang terlibat dalam proses pekerjaan pun menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Dan tentunya kegiatan ini sebagai media edukasi kepada pekerja dan partisipan yang mungkin hadir secara online untuk bisa memastikan bahwasannya yuk kita bareng-bareng, karena hanya cukup satu celah saja ya. Untuk kemudian bisa menjadi pintu masuk gitu ya. Beberapa kasus terjadi kita lihat ternyata hanya karena sharing username password ya. Tadi ada yang di script gitu ya. Betul. Dan ternyata itu menjadi pintu masuk untuk akses kepada data-data yang sifatnya confidential dan bahkan akses yang sifatnya internal. Betul. Baik, terima kasih Mas Fardan. Karena mungkin kita keterbatasan waktu, kita akan masuk kepada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab yang nanti rekan-rekan semua bisa menyampaikan di chat box, yang bisa menuliskan nama, divisi, dan perusahaan. Dan tidak lupa nanti akan ada 3 hadiah menarik untuk penanya terbaik dari Perwira Sapa Holding Gas. Baik, mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan oleh para rekan-rekan. Baik, ada pertanyaan pertama dari Mas Bima Putra dari PGN Mas. Mau tanya, akses VPN ke kantor misalnya untuk ambil PDF scan ke kantor, apakah perlu tools protect tambahan misalnya Jambox dan lain-lain ya? Mungkin itu Mas Fardan dari pertanyaan dari Mas Bima Putra. Ya, mungkin yang bisa kalau ya sekarang kan trennya memang Jambox ya. Ya, jadi supaya ada layering tambahan untuk tidak bisa langsung mengakses ke ini. Cuman kan pertanyaannya kalau ambil PDF. Nah, memang bayangan saya, meskipun kalau hanya sekedar mengambil file, Jambox kan cenderung mungkin too high lah ya untuk itu. Tapi poinnya jika bicara Jambox kan itu infra ya, jadi kita harus nambah satu layer khusus. Nah, apakah itu jadi secure? Yes, itu mungkin secure, yang menambah layering security kita supaya tidak akses langsung ke internal. Tapi kalau dalam konteks si PDF-nya, sebetulnya tidak sampai ke situ juga nggak masalah ya, tergantung nih PDF-nya PDF apa dulu. Jadi ada 2 hal nih, satu dari segi infranya, satu dari si filenya. Nah, kalau misalkan memang filenya itu cukup restricted dan ya di encrypt aman sebetulnya ya. Kita file, kita encrypt, kita kasih password begitu ya, itu sudah cukup aman.
tanpa perlu misalkan menambahkan infrastruktur baru itu. Tapi kalau misalkan merasa bahwa ya no problem lah, ya kita bisa secara kapasitas finansial dan lain itu bisa kita lakukan. Nanti untuk PDF tertentu kita kategorikan, khusus untuk kategori ini maka kita akan letakkan di file ini, tapi harus dengan Jambox, ya udah oke saja. Ya, jadi tergantung perspektifnya. Jadi kalau dari sisi apakah itu bisa menambah? Ya jelas ya. Menurut saya itu menambah security, cuman level reliability-nya itu tetap harus jadi perhatian. Kalau misalkan udah pakai Jambox, ya berarti kan dia download dari secure. Terus filenya nggak ke encrypt, filenya nggak di password, padahal itu sesuatu yang penting juga misalkan. Nah itu kan juga berbahaya ya. Jadi mau di download dimanapun, tapi kalau misalkan tadi kalau filenya itu memang confidential dan seterusnya, tapi kita nggak memberikan proteksi juga ke filenya, itu juga tetap ada expose-nya ya. Makanya security itu proses dan dari semua aspek gitu. Jadi yes, we can secure from this aspect, tapi bukan berarti hal yang lain juga diabaikan. Kalau mampu secara infra melakukan itu, silahkan ya. Berarti kan bikin file server sendiri tuh lewat Jambox buat ngasih file server itu kan. Tapi kalau misalkan hal itu tidak bisa dilakukan, jangan nunggu itu. Kita bisa menerapkan polisi-polisi dasar minimal ya tadi sudah ada VPN, source-nya dipakai, source-nya jelas, kemudian ya filenya sendiri harus diberikan proteksi. Ya mungkin itu ya Pak Dimas ya. Baik, terima kasih Mas Farhan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Mas bagus, mau menambahkan juga. Sudah. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Mungkin dari rekan-rekan perwira Subholdinggas dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan di chat box. Baik, kedua, ada Pak Heri Kusrianto. Ini ada, boleh share presentasinya? Ada. Oh ya, ada pertanyaan masuk. Share presentasinya baik, nanti tentunya akan kami share ya. Apakah bisa dilihat historically VPN siapa saja yang buka dokumen perusahaan? Jadi kita melihat log ya, tentunya dalam log VPN yang mungkin bisa melihat aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Ya, kalau kita lihat apakah dia si VPN-nya bisa melihat dia pakai apa, sebenarnya itu yang jadi kekhawatiran ya. Kalau misalkan di beberapa, kenapa sih kita nggak boleh pakai VPN sembarangan gitu, kecuali yang dikasih. Nah, cuman kalau mau melihat log itu, sebetulnya kan saya rasa, seingat saya kan di beberapa perusahaan itu dia pakai EDR tuh. Jadi lebih ke sini Pak, di apa yang dia lakukan di laptopnya dia, jadi nggak spesifik nih buka VPN, tidak spesifik hanya sekedar buka data, itu bisa ketahuan. Di tanggal sekian dia install apa. Di tanggal berapa ada file yang masuk ya, itu bisa kita menggunakan si EDR itu. Jadi kalau VPN itu kan dia satu layer tambahan supaya kita jadi kayak punya private network kan, jadi kayak ada tunneling Pak gitu, yang saya pahami ya, mungkin nanti kalau ada yang paham ada tunneling. Tapi kalau ditanya, kalau misalnya kita mau lihat si file PDF ini apakah dia bisa dilihat lognya ketika buka itu, saya agak ragu sih ya. Correct me if I'm wrong, tapi yang saya pahami itu nggak bisa. Tapi kita bisa tahu si klien kita atau device-nya kita itu dia melakukan aktivitas apa. Beberapa perusahaan kan menerapkan itu. Kayaknya mungkin di PGN juga ya, sudah ada EDR. Nah, EDR-nya itulah yang mengkolek log activity-nya dia. Nah, tadi Pak Heri di kasus yang sebelumnya itu akhirnya kenapa ketahuan itu ya karena dari log tersebut. Jadi dia download file itu dan ternyata ya dia bisa ngeeksekut sampai di level mana, akhirnya ketahuan ini tuh sumbernya. Mungkin itu jawabannya. Baik, mungkin kalau saya tambahkan juga poinnya tadi, kita pastikan VPN, kalaupun menggunakan VPN yang terpercaya ya Mas Farhan ya, jangan sampai kita saat ini kan bisa banyak sekali ya VPN yang tersebar luas ya, kita tinggal search di Google ataupun bahkan dibuat aplikasi mobile pun banyak sekali VPN, cuman karena mereka kita install, data-data kirim ke mereka, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka ya. Kita tidak tahu proteksi seperti apa. Jadi memang pastikan ketika menggunakan VPN yang memang direkomendasikan oleh perusahaan, software-software yang direkomendasikan oleh perusahaan, untuk memastikan memang datanya tersebut terkontrol oleh perusahaan.
tambahan. Jadi kan prinsipnya VPN kan kita nambahin satu layer supaya trafficnya kita lewat situ. Iya. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau penyedia VPN-nya itu bukan yang trusted, ya, yang trusted aja kita nggak bisa jamin. Maksudnya tidak sepenuhnya nih gitu, udah premium, tapi kan kita tetap was-was. Sama halnya misalkan bilang gini, data kita aman nggak ya sama Google gitu? Ya, tapi at least kayaknya itu yang lebih secure lah ya, gitu misalkan gitu ya. Nah, daripada misalkan tadi VPN nih, VPN-nya kita pakai VPN yang abal-abal gitu ya, ini free nih, free gitu. Cuman ketika kita pakai, dia kan menyediakan tuh infrastrukturnya supaya traffic kita masuk ke dia dulu kan, masuk ke dia dulu. Nah, ini yang disampaikan Mas Bagus. Kalau punya kantor udah dipakai punya kantor ya. Kalau misalkannya pakai yang trusted, premium lah gitu, minimal yang premium, jangan yang free. Siap. Mungkin gitu sih. Baik, terima kasih Mas Fardan atas pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Sigit Purnomo dari Pegianco. Mau tanya bagaimana cara mengamankan perangkat IoT. Biasanya firmware seringkali tidak disupport pembaharuan oleh vendor. Terima kasih. Jadi masuk ke IoT ya, mungkin. Iya. Oke. Baik Pak. Jadi memang itu. Nah, di security itu ada istilah saya lupa istilah bahasa Inggrisnya tuh. Intinya kita boleh mengkompensate. Karena misalkan begini, ada beberapa Windows-nya, jadi ada aplikasi nih di developnya pada saat itu, dia cuma bisa jalannya di Windows 7 misalkan. Padahal kita tahu bahwa Windows 7 itu udah nggak pasti aman gitu, harus diupdate terus kan. Nah, tapi pokoknya itu harus kita pertahanin gitu. Nah, satu-satunya jalan kan kita compensate risiko kan. Mungkin kalau di policy kita, oke, nggak apa-apa kita pakai itu, tapi kita securekan dia di sisi yang lain. Supaya resiko yang mungkin hadir karena penggunaan Windows 7 itu tidak bisa dieksploitasi. Nah, jadi ibarat kata tuh kalau Windows 7 ini kita tahu pintunya ini gampang jebol, maka yang kita bisa lakukan proteksi adalah kompleknya, ditingkatin security-nya, pagar sebelum masuk ke rumah kita ditingkatin security-nya. Nah, itu compensate ya, compensate security. Jadi nggak apa-apa lah gitu, nggak apa-apa kita biarkan. Kalau memang itu idealnya gimana? Ya idealnya kita membutuhkan yang dia update terus. Tapi ya lagi-lagi kan realitanya kan tidak sesederhana itu gitu. Jadi kadang-kadang ya kita compensate. Nah, case-nya misalkan dengan IoT, mungkin kalau firmware-nya itu kita tidak bisa amankan, mau tidak mau ya perimeter lain di luar itu yang bisa kita amankan, Pak. Sebenarnya bukan hanya di IoT ya, Mas Bagus. Saya di telco nih. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu, kok bisa ya ada orang bisa dialihkan teleponnya, SMS-nya kok bisa diintercept. Jawaban secara empirisnya adalah ya karena memang protokol yang dia pakai nggak secure. Tapi pertanyaannya begini, kenapa protokol itu masih digunakan? Karena masih banyak device yang gunain itu, Pak. Jadi kalau Bapak misalkan dari 2G itu ada SMS-nya, ada voice-nya, itu bisa diintercept. Ya udah semua upgrade deh ke yang tinggi gitu. Tapi device user kita atau di beberapa network kita masih membutuhkan itu. Berarti kan tetap harus dipertahankan. Nah, yang bisa jadi proteksi kita adalah di sisi yang lain. Sehingga dengan kita memberikan proteksi tambahan di sisi yang lain di luar itu, kelemahan yang ada di sini itu resikonya bisa dieksploitasi menjadi sangat kecil. Tadi misalkan ini firmware-nya jadul nih, dia bisa dieksploit seperti ini. Maka menurut saya, hemat saya, yang Bapak bisa lakukan adalah memproteksi justru si device-nya supaya eksploitasi itu tidak bisa dilakukan. Katakanlah, oke, IoT-nya ini dia bisa dieksploit, tapi dengan syarat kita harus ada koneksi serial dan lain-lain. Maka koneksi serialnya dimatiin atau di apa gitu ya. Itu di protecting mungkin itu ya. Correct me if I'm wrong, saya kalau mau tambahkan ini. Terima kasih Mas Fardan, menarik ya, mungkin karena dalam proses bisnis contohnya kami di perusahaan gas yang barangkali teknologinya tidak bisa selalu update ya, karena mungkin proses bisnis gas itu kita misalnya harus selalu availability-nya harus 24/7 dan tentunya dengan proses update itu akan mempengaruhi availability ya gitu. Mungkin di beberapa tadi concern, jadi istilahnya kita compensate ya, tapi dengan memastikan jangan sampai ada pintu masuk celah-celah yang mungkin bisa dieksploitasi dari kerentanan yang dimiliki dari firmware yang digunakan. Siap ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Tadi ada beberapa pertanyaan tambahan yang disampaikan oleh Perwira Sapoltinggas.
yang disampaikan oleh Mas Firman ya. Apakah secure jika menggunakan atau menginstal juga akun Microsoft Corporate kita pada device pribadi kita di luar device resmi milik perusahaan? Jika aman, adakah saran atau masukan terkait kebijakan ini? Jadi akun Microsoft Corporate digunakan pada device pribadi. Akun Microsoft Corporate digunakan untuk device pribadinya. Saya termasuk menggunakan itu, ya. Cuman kita kan pakainya selain cuman kalau dia mau dipakai, kita harus mengaktifkan yang lain. Saya nggak tahu kalau di PGN apakah pakai autentikator juga, ya kan? Pakai autentikator, ya itu mungkin yang harus dijaga. Ya itu mungkin yang harus dijaga. Justru mungkin kalau misalkan device-nya jadi terpisah, ya yang kita amankan kan sebenarnya si autentikatornya ya. Nah, kenapa autentikatornya diamankan? Karena tadi misalkan kalau si SMS kan di beberapa case memang bisa diintercept dan beberapa melakukan eksploitasi itu. Maka yang paling tidak yang kita harus amankan adalah si autentikatornya itu harus diamankan. Mengamankannya setahu saya ya, kalau di case yang saya pegang, kebetulan saya pakai Microsoft juga, ya ada PIN-nya, ada password-nya untuk bisa memakai memproteksi itu. Saya rasa itu cukup sih, ya itu yang saya bayangin gitu. Baik. Tentunya jadi hal-hal sebenarnya yang sudah direkomendasikan oleh Microsoft kita terapkan juga ya, Mas Fardan. Iya, betul. Jangan sampai karena kita merasa lebih sulit karena ada authenticator kan ada layer tambahan, akhirnya dinonaktifkan authenticator itu. Nah, kemudian dengan mudahnya username password yang mungkin barangkali sudah diketahui bisa disalahgunakan seperti itu. Betul. Jadi memang kayaknya cukup familiar ya, ada game-nya dia mengatakan begini. Jadi kenyamanan itu pasti selalu bertolak belakang tuh dengan security gitu. Kita kan pengennya sekali klik langsung login kan. Secara perspektif user experience kita kan lebih mudah ya. Tapi dalam perspektif security ya itu berbahaya sebetulnya gitu. Mau tidak mau kita harus nambah layernya. Kan enak, saya ngasih password, saya lupa misalkan, enak. Tapi kalau perspektif security itu nggak bagus gitu, karena mudah untuk di-crack gitu kan. Nah, seperti itu mungkin pertimbangannya. Siap, terima kasih Mas Fardan. Baik, ada pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Perwira, disampaikan oleh Pak Jejen dari PGN Mas, bertanya apakah setelah mengaktifkan two-factor authentication untuk tambahan security bisa menjamin VPN kita aman? Gitu ya. Jadi VPN habis username password sekarang kan ada authenticator juga ya. Untuk memastikan ada two-factor authentication, apakah kita sudah cukup aman Mas? Untuk kemudian memastikan cukup. Tapi kalau 100% aman, tidak ada sih yang bisa menjamin 100%. Bisa jadi di sisi yang Bapak lakukan itu dengan VPN itu aman, kemudian di sisi menggunakan multifaktor authentication aman, tapi dari faktor yang lain kan belum tentu aman gitu. Misalkan nih, tanpa kita sengaja download malicious software gitu. Ya kita ada multifaktor authentication-nya kita. Tapi kalau misalkan si maliciousnya udah ada kan kredensial kita kan paling bisa diambil kan sama orang gitu dengan software yang yang terinstall misalkan di laptop kita. Tadi misalkan kalau sudah pakai VPN kita berada di infrastruktur yang tidak aman, VPN melindungi, ya kan? Tapi kalau tapi kalau misalkan di beberapa kasus misalkan dia ada VPN-nya, tapi ternyata yang terinfected itu si browsernya dia misalkan gitu. Dia udah keburu ngambil cookies-nya dia, ya kan? Misalnya, jadi semuanya sih Pak kalau menurut saya gitu, memang jadi kalau kayak rumah tuh ada pintu belakang, pintu depan gitu ya, semuanya harus secure. Tapi kalau dari yang Bapak sampaikan, yaitu kalau apakah itu sudah menambah layer security kita, saya menjawabnya iya. Tapi kalau ditanya apakah itu pasti aman, wah saya kayaknya nggak berani. Dan saya rasa tidak ada orang yang berani menjamin itu bahwa 100% aman gitu. Jadi ibaratnya seperti rumah analoginya sudah pasang pintu, pagar dan segala macamnya. Tapi ternyata misalnya si TV-nya username password-nya bisa diakses dari luar ya. Jadi orang dari luar udah bisa dalam melihat kita memastikan di luarnya aman, ternyata dalamnya sudah banyak intel lah ya, sudah intel dari sudah ada dalam. Jadi itu jadi perlu diperhatikan ya, jangan sampai kita merasa sudah secure, sudah, tapi behavior kita klik download dari tempat-tempat yang tidak tempat seharusnya gitu ya, akses ke website yang tidak seharusnya ya. Jadi itu perlu jadi concern tentu ya. Baik, rekan-rekan, apakah ada pertanyaan lagi? Tadi kita bisa lihat.
Ada pertanyaan lagi dari Mas Ahmad Yazid ya, dari PGN LNG. Terima kasih, sangat menarik materinya. Saya ingin bertanya, adakah rekomendasi terkait tools atau software untuk mendeteksi situs atau email yang mendeteksi ketika membuka browser tersebut terdapat virus atau malware gitu ya. Jadi toolsnya untuk bisa mendeteksi situs atau email yang mendeteksi itu. Setahu saya Pak Yazid boleh coba ya. Misalkan pakai Google Chrome atau browser-browser terbaru lah, Edge gitu. Pernah nggak ngelihat ketika hasil pencarian kita itu ada merah? Iya. Ya, sih kalau misalnya nggak ada contohnya sih ya, itu ada merah. Karena itu merah itu karena si browsernya kita itu sudah mendeteksi, mesin pencari kita tuh sudah memberikan notifikasi bahwa ini tuh berpotensi loh malware. Jadi khusus untuk yang itu ya, hasil pencarian kita, atau kalau bicaranya browser, maka sebetulnya yang pakai Edge, Google Chrome itu sudah oke sih. Di beberapa kasus ada bahkan yang mengintegrasikan dengan antivirus. Mungkin ada yang pernah lihat ya. Jadi si browser kita bisa dicek juga oleh si antivirus, sehingga ketika kita mau mengklik link sesuatu itu akan diverifikasi dulu sebelum kita. Nanti akan diverifikasi baik itu si antivirus maupun si browsernya gitu. Jadi saya nggak merekomendasi, saya tidak ada merekomendasikan spesifiknya apa, tapi setahu saya di browser kemudian mesin pencarian yang terbaru di Google Chrome, di Edge itu tuh sudah ada fitur itu. Kalau nanti lebih baik lagi ya ditambah dengan fitur yang sudah terintegrasi dengan antivirus. Jadi ketika ada link yang malicious, nanti dia bisa merahin. Cuma saya belum bisa lihat ya, belum sempat ya buat nampilin yang contoh yang seperti itu. Tapi menurut saya itu bagus ya, yaitu awareness. Ya. Nah, lagi-lagi saya bilang kita tuh agak beruntung sebetulnya hidupnya di era kekinian nih gitu. Karena browser kita pun makin hari itu makin improve. Fitur-fitur security-nya, awareness yang diberikan kepada user juga makin tinggi. Misalkan tadi ini, ada notifikasi not secure. Not secure-nya itu bukan berarti bahwa dia langsung bisa diintercept. Misalkan nih, sertifikat websitenya expired, biasanya kan dia ngasih notifikasi kan, ini tuh, ini tuh not secure karena sertifikatnya expired. Nah, yang diperlukan sebetulnya dari kita adalah, apakah kita cukup aware tuh dengan notifikasi-notifikasi itu, menurut saya. Jadi kalau toolsnya tadi itu Pak ya, bisa dengan antivirus. Saya lupa spesifik antivirusnya apa, tapi Kaspersky atau apa gitu, saya pernah lihat ya, ada yang bisa diintegrasiin. Nah, cuman yang lebih penting dari itu adalah pastiin deh browser kita update. Kalau browser kita itu update ya, fitur-fitur security-nya juga optimal. Dan ketika ada notifikasi, kadang-kadang kan kita accept risk. Padahal sebenarnya kita juga nggak tahu, nggak bisa ngukur tuh seriesnya itu sebesar apa gitu. Jadi apalagi kalau itu laptop kantor atau apa, kayaknya jangan deh, saran saya gitu, jangan gitu. Kalau udah ada website seperti itu, jangan mudah untuk accept risk karena ya itu notifikasi yang muncul sebetulnya karena sudah tahu dia bahwa ini tuh berpotensi tidak aman gitu. Jadi yes, you need additional tools, tapi saat yang bersamaan Bapak Ibu juga tetap harus aware dengan yang notifikasi security yang dari browser. Karena browser juga sudah dilengkapi sih dengan beberapa fitur keamanan. Ya, ibaratnya kita sudah tahu ada notifikasi, ternyata ya udahlah saya accept risk, padahal risiko itu bukannya buat dirinya, tapi risiko itu buat perusahaan juga gitu ya. Betul. Yang akan berdampak terhadap hajat hidup orang banyak. Barangkali customer juga menggunakan layanan tersebut kemudian menjadi ganggu karena aktivitas yang seolah kita menganggap risiko tersebut cukup ditanggung diri pribadi. Seperti itu. Iya, betul. Baik, oke. Ada pertanyaan lagi, masih bisa waktunya pertanyaan? Masih ya? Dari Mas Pramono Setio Purwanto ya, izinkan bertanya, bagaimana dengan keamanan untuk antivirus gratis dari web resminya? Jadi antivirus gratis ya, mungkin ada beberapa antivirus yang gratis gitu ya, dan dari website resmi itu apakah bisa dipercaya gitu ya, trusted, bahwasanya mempunyai kemampuan untuk kemudian menanggulangi? Oke. Di beberapa kasus insiden itu dia ada antivirus, ya kan? Dia ada antivirus. Tapi ketika insidennya itu terjadi, si attacker, si penyerang atau attacker itu berhasil mematikan antivirusnya, gitu. Nah, jadi poinnya adalah kalau ditanya apakah ada antivirus yang baik gitu ya, kalaupun dia gratis, tapi menurut saya ini ya, cukup populer gitu ya, nggak apa-apa gitu. Itu daripada tidak ada sama sekali. Nah, tapi lagi-lagi jangan merasa cukup dengan antivirus gitu.
Jadi kalau saya personally boleh antivirusnya ada nih gratisan gitu ya. Tapi kalau dia cukup populer menurut saya gitu ya, dipakai di seluruh dunia gitu, usernya banyak gitu, nggak masalah ya, nggak masalah. Itu setidaknya sudah menambah satu layer. Cuman kalau ditanya, apalagi lagi udah pasti aman ya, di dalam beberapa kasus insiden yang terjadi ada antivirus di dalamnya, tapi si attacker berhasil mematikan antivirusnya. Ternyata dia masuknya lewat jalan yang lain. Nah gitu. Mungkin menambahkan juga, pastikan bahwasanya antivirus tersebut berkontak lagi ya, Mas Fardan, dengan IT di perusahaan organisasi berada ya. Karena pastinya setiap perusahaan punya kebijakan-kebijakan yang berlaku terhadap brand-brand tertentu ya. Barangkali ada concern terkait fitur ataupun misalnya integrasi dengan sistem tadi gitu ya. Dan itu mungkin bisa jadi concern. Tapi mungkin untuk kebutuhan pribadi bisa menjadi opsi daripada tidak ada sama sekali antivirus untuk kemudian menjadi layer tambahan. Ya biasanya sih kalau di company kan dia sudah punya subscription ya, setahu saya gitu. Nah kalau udah punya subscription ya minimal itu yang diinstal. Pasti dalam beberapa kasus kan membatasi download apa kan di blog gitu. Sih bypass aja deh gitu. Nah justru itu yang salah gitu. Nah kalau saya sih gitu. Siap. Baik, terima kasih Mas Fardan. Tadi ada satu pertanyaan terakhir lagi yang mungkin bisa ditampilkan. Dari Mas Iip Dwi Saputra, izin bertanya, saat ini marak tools untuk edit PDF ya, via cloud. Dan ada satu produk yang menjamin bahwasannya dokumen yang kita upload maksimum 2 jam akan dihapus dari server mereka. Apakah ini bisa menjadi semacam pembenaran untuk kita menggunakan tools tersebut? Sedangkan di saat yang bersamaan kita sudah mengirimkan dokumen perusahaan keluar dari organisasi kita. Jadi cukup ngetren saat ini ya. Bisa ngedit kan, kalau ngedit pakai yang ada tuh harus berbayar ya, dan itu cukup mahal subscription-nya. Akhirnya pakai yang cloud, bisa edit, bisa gabungin, bisa menyesuaikan. Gimana nih? Jawabannya udah dijawab sama Pak Iip di baris paling akhir. Apa tuh? Tadi mana bisa ditampilkan lagi pertanyaannya? Maaf. Pertanyaan tadi Pak Iip tuh. Nah, saat yang bersamaan kita sudah mengirimkan dokumen perusahaan keluar dari organisasi kita. Nah, kalau ditanya nih rules-nya, kalau premisnya nih paling akhir nih misalkan ya, apakah boleh mengirimkan dokumen perusahaan keluar dari organisasi kita? Kalau itu jawabannya tidak, ya tools apapun nggak akan jadi pembenaran, nggak boleh sebetulnya jadi pembenaran gitu. Ya kalau merasa bahwa itu nggak penting, karena itu hal pribadi saya, privat apa namanya itu file pribadi saya gitu, nggak apa-apa lah keluar ya, itu concern Anda, masalah kan. Tapi kalau itu udah ngomonginnya dokumen perusahaan, itu tadi kan setiap dokumen yang ada perusahaan itu harus ada concern, betul nggak? Jadi confidential kah kategorinya atau apa gitu. Kalau memang itu nggak boleh disebarkan ya jangan. Lagi pula ya, kalau dia menjanjikan bahwa itu akan dihapus 2 jam, setelah itu apa iya memang bisa dihapus? Kan pertanyaannya itu ya. Bahkan kalau misalkan hal sederhana aja untuk cara berpikir demikian, coba buka archive.com tuh. Website yang dia sudah dihapus pun, kadang-kadang kan kita bisa lihat timestamp-nya kan, capture-nya gitu. Itu website udah lama nih, dihapus 10 tahun yang lalu. Tapi di 12 tahun yang lalu kan masih ada tuh. Kita masih bisa lihat tuh di archive-nya. Meskipun tidak sepenuhnya bisa kita lihat fiturnya. Tapi maksud saya adalah, poin pentingnya adalah, think before you click lah ibaratnya gitu. Berpikirlah sebelum mengupload, mengklik gitu. Karena itu tadi, kalau dia sudah masuk gitu ya, maka itu nggak bisa lagi ditarik gitu. Itu nggak bisa ditarik. Nah, kasus tadi nih Pak Iip ya, yang script.com, coba deh cari-cari mungkin dokumen Bapak perusahaannya ada nggak di dalam. Itu bisa jadi ada. Pertanyaannya begini, kita ngasih concern itu bisa nggak dihapus? Nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa menjamin itu bahwa dia bisa dihapus. Kalaupun misalkan itu dihapus, ya agak susah kan menelusuri evidence-nya bahwa itu benar dihapus. Karena yang punya platform mereka, itu kan problemnya kan di luar kontrol kita. Tidak ditampilkan itu bukan berarti tidak dihapus. Sesederhana itu kalau menurut saya gitu. Jadi saran saya sih Pak, oke, Bapak butuh nih misalkan buat ngedit ya. Kalau misalkan masih punya staff atau rekan yang bisa ngedit dokumen aslinya, lebih baik minta edit ke dokumen aslinya. Ya kan? Nah, terus karena problem keduanya begini Pak, kalau menurut saya, kita ngedit dokumen, misalkan nih dia sudah di PDF-kan, ya, dia terdokumentasi, nomor suratnya ada, dokumennya ada, terus dijadi PDF kan, terus tersirkulasi. Kalau kita ngedit dokumen itu dari PDF, itu kan berbeda dengan arsip. Nah, itu kan policy juga terlanggar nggak sih? Nah, gitu. Jadi makanya kalau
Kalau misalkan dokumen itu memang butuh diedit, maka ikuti aja prosedur edit dokumen yang ada di lembaga kita, di perusahaan kita. Oke, pihak sekretaris harus ganti nih suratnya gitu. Wah, nggak usah diganti deh, saya aja yang edit biar cepet gitu. Akhirnya PDF-nya diedit gini. Kalau untuk beberapa kasus mungkin at some point itu jadi aman gitu. Tapi kan sebetulnya itu udah melanggar kan? Iya. Karena kita akhirnya melakukan, kalau ini ngomongin organisasi ya, melakukan editing dokumen, padahal dokumen itu tuh bukan original. Artinya yang keluar itu bukan yang pada saat diarsipkan dengan nomor surat demikian kan? Iya. Nah, itu problem nggak? Iya. Itu kan isu ya, kalau menurut saya gitu. Nah, jadi toolsnya juga iya jadi problem, sama ya cara kita bekerja dengan demikian, itu juga bisa menimbulkan isu. Iya. Jadi bisa jadi secara kalau kita kerja di kantor barangkali website tersebut udah di-blok ya. Kita nggak bisa di-blok. Ternyata di rumah pakai tethering gitu ya. Atau kita di tempat umum tethering, kita website editing tersebut bisa diakses. Makanya kembali lagi edukasi itu penting ya, Iya, Mas Fardan ya. betul. Bahwasanya data tersebut data perusahaan berarti terbatas dan memang hanya diperuntukkan untuk orang yang dipastikan menerima dokumen tersebut. Betul. Kalaupun proses editing pastikan melalui prosedur yang tepat dan sesuai. Iya. Kontak ke sekretaris, pasti dari sekretaris punya perangkat tools untuk melakukan editing dan diketahui oleh sekretaris tentunya, dan akan melakukan pembaharuan terhadap data yang Ya, sudah dibalikin aja dokumennya lagi kan, direvisi Iya. lah ibaratnya, direvisi dokumennya, mungkin editingnya dapat surat yang baru atau seperti apa. Kayaknya itu lebih aman deh. Iya. Secara legal itu jadi aman kan gitu. Maksudnya gini, kan ada satu aspek nih di security itu namanya non-repudiation. Kita harus memastikan bahwa ketika ada insiden terjadi, orang tuh tidak bisa menyangkal. Maksudnya begini, Mas Tubagus kirim email ke saya. Security yang baik itu harus bisa memastikan ketika email itu terkirim dan ternyata ada masalah yang terjadi, saya itu bisa membuktikan secara saintifik bahwa you nggak bisa nyangkal. Email itu betul terkirim dari Anda. Nah, cuman kan kalau misalkan itu dokumen diedit, apa yang berubah? Integrity kan berubah. Misalkan suatu saat nih bermasalah gitu ya. Nah, nanti yang di sana akan bilang di perusahaan kita, saya merasa nggak pernah mengeluarkan dokumen itu. Ini arsip saya gitu. Nah, lantas siapa nih yang ngeluarin dokumen ini? Tukang editnya pasti yang kena masalah. Nah, itu maksudnya. Jadi memang menggunakan tools itu kan langkah kedua. Tapi sebetulnya langkah pertama aja kita sebetulnya keliru. Kalau misalkan memang butuh ngedit dokumen, ya kembalikan aja ke prosedur edit dokumen. Tolong dong, Mbak, dibuat aja dokumen baru, salah nih suratnya, itu lebih aman gitu. Siap tuh. Baik, terima kasih Mas Fardan atas Mas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Cukup banyak pertanyaan-pertanyaannya dari lintas perusahaan, dari PGN sendiri ada beberapa namanya perusahaan, jadi cukup banyak pertanyaan-pertanyaan disampaikan. Dan tentunya ini menjadi sebuah hal yang menarik dan menjadi bahan edukasi ya buat kita, jangan sampai terulang hal-hal yang sebenarnya sudah banyak seringkali terjadi ya. Betul. Jangan sampai terjadi di perusahaan kita, karena memang yang akan menerima tanggung jawabnya bukan hanya kita, tapi perusahaan kita tentunya. Baik, nantinya kepada pertanyaan tadi mungkin dari Mas Fardan bisa menentukan penanya-penanya terbaiknya. Nanti bisa nanti di akhir aja kali ya? Apa sekarang gitu? Sekarang saja mungkin bisa ditampilkan nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu. Pak Yip, bagus tuh pertanyaannya tuh. Pak Yip ya? Terakhir. Yang Karena pertama itu Pak Yip kayaknya ya? itu best practice banget sih. Maksudnya best practice dalam artian itu tuh budaya yang sehari-hari sering kita lakukan. ya? Sering kita lakukan. Nah, ini menurut saya bagus ya pertanyaan Pak Yip. Ya. Terus ke atas ada lagi nggak? Ada nggak ya? Tadi mulai dari mana pertanyaannya? Nah, yang dari ini, Pak Bima. Pertama dari Pak Bima. Oh, terus ya pertanyaan pertama boleh ya, karena dia orang yang pertama bertanya. Oke. Kedua berarti Pak Bima ya. Pertama Pak Yip, Bima. kedua Pak Bima, mungkin terakhir. Terus belum bawah lagi siapa ya? Boleh ke bawah lagi? Cecen. Mungkin kayaknya yang menarik inilah ya, yang tadi ini, yang apa firmware Firmware, IoT, Pak Sigit Purnomo ya? Iya. Baik. Iya, Sigit. Oke, Baik. betul. Berarti sudah ada 3 penanya terbaik tadi ya. Compensate security lah. Iya. Pak Yip, Pak Sigit, dan Pak siapa tadi? Pak Bima ya? Klarifikasi, semuanya baik pertanyaan Iya. kan? Bertanya itu kan baik. Baik, ya benar. Baik, ya.
Cuma kita ngelihatnya uniknya aja. Unik ya. Gitu. Jadi semua pertanyaan tadi ya, jadi, memberikan insight juga buat kita semua. Iya, jangan masa ini nggak dipilih, berarti pertanyaan nggak bagus nggak? Semua pertanyaan baik. Gitu. Semua pertanyaan kan melahirkan penjelasan. Nah, penjelasannya kita bisa belajar, sama-sama belajar ya. Jadi semua pertanyaannya baik. Baik, terima kasih Mas Fardan atas materinya mengingat waktu yang terbatas nih ya. Jadi mungkin bisa kita akhiri sesi tanya jawabnya. Kemudian untuk materi rekan-rekan perwira Sapolinggas nantinya akan kami informasikan bisa menghubungi kami melalui ICT di PGN untuk kemudian mendapatkan materi ataupun rekaman dari kegiatan ini. Dan sebelum menutup acara, mari kita berikan kesempatan kepada Mas Fardan untuk mungkin memberikan kesimpulan dan closing statement ya terkait agenda kegiatan Cyber Security for Remote Work. Oke. Jadi poin utamanya bahwa kesadaran keamanan cyber itu tuh harus memang ditingkatkan terus-menerus. Awareness itu harus terus-menerus kita tingkatkan. Nah, nanti pada akhirnya kita akan mengerti what, how, ya, why-nya begitu. Nah, harapannya itu tidak hanya akan melindungi kita, tapi juga akan memberikan perlindungan juga kepada orang lain di luar kita, perusahaan kita, organisasi kita. Jadi jangan berhenti belajar, ya, jangan berhenti belajar. Insiden-insiden ini sebagian ada yang berulang penyebabnya, tapi sebagian ya karena memang sophisticated ya, advance dia caranya. Tapi kalau kita belajar maka mitigasi resikonya itu kita bisa lebih preventif lah untuk terjadi. Jadi prinsipnya sih jangan berhenti belajar ya. Takut iya tapi terukur ya. Seperti saya sampaikan, bicara security itu tuh bukan sesuatu yang magic, bukan yang sihir atau bukan yang kadang-kadang kita lihat di YouTube tuh orang pakai hoodie, layarnya hitam gitu kan. Yes, dalam beberapa poin aspek ya mungkin bisa seperti itu ya. Tapi sebetulnya kalau kita secara pribadi melihat ini dalam ekosistem kita bekerja organisasi kita, maka itu sebetulnya bisa kita cegah gitu. Insiden keamanan itu bisa cegah dengan mulai dari diri kita sendiri. Oke, mungkin itu aja. Baik, terima kasih sama-sama Mas Fardan atas closing statement-nya. Dan mungkin sebelum berakhir acara akan kami kembalikan lagi kepada Mbak Suha sebagai MC. Silakan Mbak Suha. Oke, terima kasih banyak kepada Mas TB dan juga Pak Fardan yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat bagus untuk hari ini. Tadi juga sudah banyak pertanyaan juga dan pertanyaan juga bagus-bagus. Semoga materi kali ini dapat memenuhi kebutuhan dan pengetahuan yang berguna untuk para perwira Pertamina Subholding Gas dan dapat diaplikasikan dalam keamanan dan kenyamanan di masa depan. Selanjutnya, kami himbau kepada para perwira Pertamina Subholding Gas untuk mengisi absensi yang sudah kami kirimkan di kolom chatbox. Untuk pengisian absen, kita kasih waktu 1 menit. Silakan dicek ya kolom chatboxnya. Oke, diingatkan sekali lagi bagi yang belum mengisi absensi untuk segera mengisi absensi yang tertera di kolom chatbox. Nah, perlu juga kami informasikan jumlah perwira yang ikut dalam webinar kali ini adalah sebanyak 151 peserta secara online. Jumlah yang sangat banyak dan luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada para perwira Pertamina yang sudah menghadiri sesi webinar dari pagi hingga sekarang. Nah, demikian webinar ini, Cyber Security for Remote Work. Kami harap informasi yang disampaikan bermanfaat bagi seluruh peserta dan juga perwira Pertamina Subholding Gas. Terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber Pak Fardan dan juga kepada moderator Mas TB dan juga seluruh peserta perwira Pertamina Subholding Gas yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Kalau gitu saya tutup dengan yel-yel, Pertamina Jaya Jaya Jaya, Subholding Gas luar biasa. Saya Suha Jahra, pamit undur diri, terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan.